Yang kita bahas kali ini adalah bab 81 sampai dengan bab 90. Jika ingin mengetahui bab sebelumnya bisa cek playlist yang telah admin sediakan. Baiklah kita mulai baca novelnya, cekidot. Dalam wilayah yang luas dari alam spiritual utara ini, sulit untuk berbagai peristiwa biasa besar dan kecil untuk menarik minat orang lain. Namun, ada satu peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa langka dan sangat besar di alam spiritual utara. Itu adalah kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara. Selama kompetisi ini, mereka akan memutuskan kuota untuk masuk ke 5 akademi besar. Di mata semua kekuatan di alam spiritual utara, 5 akademi besar pada dasarnya adalah keberadaan yang tidak dapat dipahami dan masif. Mereka tidak bisa membayangkan latar belakang dan kekuatan mengerikan seperti apa yang dimilikinya. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut di mata 5 akademi besar. Inilah sebabnya mengapa hampir semua orang akan berusaha membiarkan anak mereka memasuki keberadaan besar ini. Mereka jelas bahwa pencapaian mereka akan jauh melampaui orang biasa manapun jika mereka berhasil memasuki 5 akademi besar. Meskipun alam spiritual utara dianggap sebagai wilayah yang luas, itu masih merupakan tempat yang relatif terpencil di dalam dunia 1000 besar yang tak ada habisnya. Jika mereka benar-benar ingin mengalami kecemerlangan dunia 1000 besar, mereka harus terlebih dahulu melewati jalur 5 akademi besar. Dengan demikian, kota spiritual utara akan menjadi lokasi yang paling mempesona dan ramai setiap kali kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara diselenggarakan. Bahkan penguasa wilayah 9 wilayah secara pribadi akan datang. Karena itu adalah masalah yang sangat penting bagi mereka. Selama anak-anak mereka mampu menonjol dan mendapatkan entry dalam kompetisi, reputasi mereka akan meningkat. Selain itu, mereka akan menikmati tatapan iri orang lain. Perasaan nyaman ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui perluasan wilayah mereka setiap hari. Hari ini, kota spiritual utara tidak diragukan lagi dalam keadaan ramai. Kota besar itu penuh sesak dan banyak suara bising berkumpul. Suara-suara itu membumbung menembus awan dan bisa terdengar dalam radius puluhan mil. Tempat untuk kompetisi masuk ditetapkan di alun-alun spiritual utara di wilayah barat laut kota spiritual utara. Itu dianggap sebagai lokasi paling luas di dalam kota spiritual utara dan dapat menampung 100.000 orang. Namun, tempat yang luas itu sudah lama ditempati oleh orang banyak. Melihatnya, lautan manusia memenuhi tempat itu hingga penuh sesak. Bahkan gedung-gedung tinggi di dekat alun-alun dipenuhi dengan sosok-sosok. Di dalam alun-alun, semua siswa di Akademi Spiritual Utara berkumpul di sana dan semuanya bersemangat. Bukankah alasan mengapa mereka datang untuk berlatih di Akademi Spiritual Utara adalah keinginan untuk memenuhi syarat untuk kompetisi semacam ini suatu hari nanti? Meskipun mereka tidak cukup baik untuk bersaing saat ini, mereka masih bisa mengambil kesempatan untuk mengamatinya. Selain itu, mereka akan dapat menilai seberapa kuat siswa yang berpartisipasi di dalamnya. Di depan alun-alun spiritual utara, ada juga beberapa kursi yang agak menonjol dan khusus. Saat ini, semua kursi dipenuhi orang. Masing-masing dari mereka memiliki cara yang luar biasa mengesankan serta energi spiritual yang padat. Saat mereka melihat sekeliling, kekuatan mereka terungkap. Itu adalah 9 penguasa wilayah dari alam spiritual utara. Haha, saudaramu, Anda datang sangat awal. Dikatakan bahwa pria kecil itu, Mu Chen, juga berpartisipasi di dalamnya kali ini, kan? Saya belum melihat pria kecil itu dalam beberapa saat, tetapi saya pernah mendengar dari Qianer bahwa dia sangat luar biasa. Di depan kursi, suara tawa terdengar. Beberapa orang melirik dan melihat seorang pria parubaya tersenyum. Semua orang langsung mengenalinya. Itu adalah penguasa wilayah dari wilayah Tang San. Mu Feng tersenyum sambil menangkupkan kepalanya ke arah Tang San dan berkata, bagaimana anak itu bisa kuat? Dia hanya suka pamer di depan gadis-gadis. Mu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tang San. Meskipun kedua wilayah itu bukan sekutu, mereka sering bekerja sama satu sama lain. Gadis itu, Qianer, dia baru saja menembus tahap rotasi spiritual beberapa hari yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia akan bisa lulus kali ini. Tang San agak khawatir, meskipun Tang Qianer cukup berbakat, orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi masuk ini semuanya adalah individu yang luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Itu tidak mudah untuk menang. Ohoho, aku pernah mendengar ada kuota unggulan kali ini. Ini pertama kalinya Akademi Spiritual Utara mendapatkannya. Tidak mungkin bagi Qianer untuk mendapatkannya, tapi mari kita lihat apakah si kecil, Mu Chen, bisa mendapatkannya. Tang San tidak banyak bicara tentang masalah ini dan nadanya berubah saat dia tertawa. Mu Feng tersenyum, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara mengejek terdengar dari dekat. Wilayah Liu telah memesan kuota unggulan ini. Kami tidak berencana untuk membiarkan yang lain mendapatkannya. Mu Feng berbalik dan melirik Liu Qingtian yang tenang. Dia tertawa samar dan berkata, ini bukan antrian untuk bisnis. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang memesannya di muka? Petik 2. Aku salah mengatakannya. Wilayah Anda seharusnya tidak bermimpi untuk mendapatkan kuota unggulan ini. Liu Qingtian melirik Mu Feng dan berkata, kamu seharusnya tidak terlalu banyak bicara. Kalau tidak, bukankah akan memalukan bagimu ketika kamu tidak dapat menarik kembali kata-kata itu? Mu Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan dipermalukan. Liu Qingtian mencibir, rasa dingin muncul di matanya. Bertindaklah sesuai yang kamu inginkan sekarang. Saya akan melihat apakah kamu bisa tertawa ketika Mu Bai memukuli anakmu sampai setengah mati nanti.
Penguasa wilayah lain di dekatnya tidak berpartisipasi ketika mereka melihat konfrontasi antara Mu Feng dan Liu Qingtian. Mereka tahu bahwa wilayah Mu dan wilayah Liu tidak akur satu sama lain. Meskipun ada beberapa dari mereka yang terbiasa dengan wilayah Liu yang begitu sombong, wilayah Liu masih merupakan kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Kecuali ada kebutuhan untuk melakukannya, mereka tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Mu Feng menarik pandangannya menjauh dari tubuh Liu Qingtian. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Meskipun dia tahu bahwa Liu Mubai sangat luar biasa, bagaimana mungkin putranya menjadi individu biasa di generasinya. Setelah suara hiruk-pikuk berlangsung selama setengah jam di dalam alun-alun spiritual utara, suara lonceng yang kencang tiba-tiba terdengar dan bergema di seluruh kota. Saat lonceng berbunyi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpaku ke arah lapangan spiritual utara. Di lokasi itu, 4 sosok perlahan muncul. Orang di depan adalah kepala sekolah Xiao dari Akademi Spiritual Utara. Di belakangnya, Guru Mo dan Guru Si mengikutinya dengan cermat. Selain itu, ada seorang lelaki tua yang agak asing di antara mereka. Dia tampaknya memiliki penampilan yang malas dan tidak memperhatikan sedikit pun saat dia melirik 9 penguasa wilayah. "Oh, aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang hari ini. Kami dianggap sebagai kenalan, jadi saya tidak akan mengatakan kata-kata yang berlebihan untuk mengganggu Anda." Kepala sekolah Xiao menangkupkan tinjunya ke arah 9 penguasa wilayah dan tersenyum. Melihat ini, Mo Feng dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka untuk membalas hormat. Meskipun kepala sekolah Xiao tidak menonjolkan diri di alam spiritual utara, tidak ada kekuatan yang berani meremehkannya. Belum lagi identitas tak tertandingi dari Akademi Spiritual Utara yang netral, tidak lebih dari 3 orang yang bisa melampaui kekuatannya di antara 9 penguasa wilayah. Tentu saja, kali ini saya akan memperkenalkan wasit kompetisi masuk Akademi Spiritual Utara. Dia memiliki keputusan akhir atas semua aturan. Kepala sekolah Xiao menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua yang tampaknya malas di dekatnya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Semuanya, ini Tuan Hao dari 5 akademi besar. Dia akan mengawasi kompetisi masuk kali ini." Petik 2. Dari 5 akademi besar. Mu Feng dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ucapan ini. Mereka dengan cepat berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah pria tua ini. Setiap individu yang keluar dari 5 akademi besar adalah individu yang sangat kuat. Mereka tidak bisa diremehkan. Orang tua yang dikenal sebagai Tuan Hao hanya mengarahkan anggukan ke arah Mu Feng. Sikap ini tidak dianggap sopan, namun 9 penguasa wilayah hanya bisa tertawa kecil. Latar belakangnya dari 5 akademi besar sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan. "Mari kita mulai." Tuan Hao mengangguk pada kepala sekolah Xiao dan berkata. Mendengar ini, kepala sekolah Xiao juga tersenyum dan melirik ke seluruh tempat. Di bawah energi spiritualnya yang padat, suaranya bergema di telinga semua orang. Untuk kompetisi kali ini, total ada 12 murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, 5 dari cabang timur dan 7 dari cabang barat. Akan ada 5 kuota biasa dan 1 kuota unggulan. Ke-12 murid akan dibagi menjadi 6 pertandingan dan bertarung satu sama lain. Pemenang akan dapat memperoleh kualifikasi kuota biasa. Tentu saja, jika ada yang ingin mendapatkan kuota unggulan, mereka dapat menantangnya sekali lagi. Pemenang akhir akan dapat memperoleh kuota unggulan ini. Tatapan kepala sekolah Xiao melihat ke arah siswa dari cabang timur dan barat dan dia berkata, "Apakah ada masalah?" "Tidak. Bagus. Para siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi harus datang ke arena." Saat suara kepala sekolah Xiao memudar, keributan terdengar dari cabang timur dan barat. Di bawah banyak tatapan iri, sekelompok tokoh melonjak keluar dan mendarat di arena. "Kakakmu, semoga berhasil. Dapatkan kuota unggulan itu." Dari cabang timur, Su Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya berteriak sambil bersemangat. Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka saat dia melambai. "Kuota unggulan, saya khawatir Anda tidak memiliki hak untuk mendapatkannya." Di sisi yang berlawanan, Liu Mubai memiringkan kepalanya sedikit dan menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara dengan lembut. "Kita tidak akan tahu jika saya memiliki hak untuk mendapatkannya nanti." Mu Chen tersenyum dan menjawab. "Kamu pikir kamu memiliki hak untuk bertarung melawan saudara Liu?" Di samping Liu Mubai, seorang anak laki-laki mencibir dan berbicara. Dia adalah orang yang memiliki konflik dengan Mu Chen selama bidang spiritual utara, Chen Tong. Namun, dia saat ini tampaknya telah menembus ke tahap rotasi spiritual setelah pelatihan Guru Si. Hal ini membuat kepercayaan dirinya melambung dan dia tidak memiliki rasa takut yang awalnya dia miliki ketika menghadapi Mu Chen. Mu Chen hanya melirik Chen Tong dan mengabaikannya. Seseorang, yang baru saja maju ke tahap rotasi spiritual, bukanlah seseorang yang layak untuk diperhatikan. Dan ketika Chen Tong memperhatikan bahwa Mu Chen secara langsung mengabaikannya, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia berpikir bahwa dia harus menghukumnya jika dia bertemu dengannya nanti. "Untuk kompetisi kali ini, kita akan mengikuti aturan yang lama. Kami akan menentukan lawan melalui undian." Kepala sekolah Xiao melambaikan tangannya dan orang yang memegang lot bambu itu berlari. Mu Chen dan yang lainnya mengulurkan tangan mereka dan masing-masing dari mereka mengambil banyak bambu darinya. Ketika mereka menyadari bahwa mereka mengundi banyak tatapan terpaku pada lokasi itu. Kompetisi yang sengit akan segera dimulai. Mu Chen menatap banyak di tangannya. Sebuah nomor 1 tertulis di atas lot. Kemudian, dia mengangkat banyak bambu. Yang lain, melihat ini, juga mengangkat banyak bambu yang baru saja mereka undi.
Betapa menariknya, aku hanya memikirkannya sebelumnya. Chen Tong tersenyum munafik sambil menatap Mu Chen. Kemudian, dia dengan angkuh mengangkat lot bambu di tangannya. Itu nomor yang sama dengan Mu Chen. Rupanya, dia adalah lawan Mu Chen. Mu Chen menatap Chen Tong, yang dengan arogan tersenyum, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Idiot itu, Chen Fan dan yang lainnya menyeringai. Mereka merasa menyedihkan saat mereka mengarahkan senyum ke arah Mu Chen. Keduanya bahkan bukan lawan bagi Mu Chen sekarang. Selain itu, Chen Tong mungkin sedikit lebih lemah dari mereka. Mereka benar-benar tidak tahu betapa bodohnya orang ini. Bagaimana dia masih bisa mengungkapkan senyum seperti ini pada saat ini. Ini sudah berakhir. Selain mereka, wajah Mo Ling menjadi pucat dan dia tersenyum pahit. Dia mengangkat lot bambu di tangannya dan berkata, lawanku adalah Liu Mubai. Ah. Chen Fan, Tang Qianer dan yang lainnya semua memandang Mo Ling dengan simpati. Di antara 12 peserta kompetisi masuk, tidak ada keraguan bahwa Mu Chen dan Liu Mubai adalah yang paling sulit dikalahkan. Karena Mo Ling harus segera melawan Liu Mubai, dia memang kurang beruntung. Tidak apa-apa, untuk kompetisi masuk ini, hasilnya terkait dengan kuota. Namun, itu tidak berarti Anda benar-benar kurang beruntung jika kalah. Mu Chen menepuk bahu Mo Ling, namun matanya melirik ke arah Master Hao, yang berasal dari 5 akademi besar. Dia berkata, kekuatanmu saat ini telah mencapai persyaratan untuk 5 akademi besar. Oleh karena itu, bahkan jika Anda kalah, ada kemungkinan bagi Anda untuk mendapatkan kesempatan ekstra jika Anda mampu membuktikan betapa berbedanya Anda dari yang lain. Betulkah? Mo Ling ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, tetapi bagaimana Anda akan membuatnya terkesan akan tergantung pada diri Anda sendiri. Mo Ling menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih. Kuota itu sama pentingnya baginya. Jika dia gagal kali ini, dia tidak akan lagi diizinkan memasuki 5 akademi besar. Itu adalah kesempatan terakhirnya. Suara lonceng berbunyi sekali lagi di dalam lapangan spiritual utara. Chen Fan, Tang Qianer, dan yang lainnya melihat petak bambu yang mereka undi dan perlahan mundur. Saat ini, pertandingan pertama ini seharusnya adalah Mu Chen melawan Chen Tong. Saat mereka menjauh, banyak tatapan langsung berkumpul pada dua sosok di dalam panggung. Oh, saya tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan berada di pertandingan pertama. Tang San memandang dua individu di atas panggung dan berkata sambil tersenyum. Mu Feng juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia tahu bahwa Mu Chen berada di fase awal tahap rotasi spiritual. Meski lawannya setingkat dengannya, Mu Chen seharusnya masih bisa mengalahkan lawan seperti itu. Selain itu, jika Mu Chen memenangkan pertandingan ini, dia setidaknya akan mendapatkan kuota ke-5 akademi besar. Jadi dia itu Mu Chen. Di arena utama, Tuan Hao, yang tampak malas, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Dia tampak aneh pada anak laki-laki tampan di atas panggung. Di sampingnya, kepala sekolah Xiao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia terlihat seperti anak laki-laki yang lembut dan damai. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan melakukan semua itu. Kamu benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Tuan Hao menatap penuh minat pada Mu Chen dan menggumamkan kata-kata ini. Saya harap pria kecil ini tidak mengecewakan saya. Kalau tidak, saya datang ke sini tanpa alasan. Di samping, kepala sekolah Xiao cukup penasaran ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, dia tidak berani menanyakan hal itu. Dia hanya bisa mencoba mencari tahu di dalam hatinya hal mengejutkan macam apa yang telah dilakukan Mu Chen di jalan spiritual yang membuat 5 akademi besar mengkhawatirkannya. Saya telah mengatakan bahwa terkadang orang tidak beruntung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Di panggung yang sangat dinanti, Chen Tong tersenyum sambil menatap Mu Chen. Dia masih berpikir untuk menghukum orang ini sebelumnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa kesempatan untuk melakukannya akan muncul dalam sekejap. Mu Chen menatap tak berdaya pada Chen Tong yang arogan. Dia tidak bisa membantu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat bodoh. Bisakah kamu berhenti bicara? Mu Chen menghela nafas dan berkata. Melihat sikap mengabaikan Mu Chen, Chen Tong menggertakkan giginya. Orang ini selalu memiliki penampilan yang membuat orang lain marah. Mu Chen, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesombong ini. Chen Tong berteriak. Energi spiritual padat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tuasnya kekuatan ini membuat banyak siswa Akademi Spiritual Utara diam-diam mendecakkan lidah mereka. Seperti yang diharapkan, orang ini telah maju ke tahap rotasi spiritual. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya bergerak cepat. Energi spiritual meletus dari kedua telapak tangan dan fluktuasi api samar keluar. Telapak tangan api patah hati. Chen Tong muncul tepat di depan Mu Chen. Energi berapi-api berkumpul di tengah telapak tangannya. Itu seperti kumpulan api yang sangat panas. Kemudian, itu membawa angin kencang saat melesat marah ke arah dada Mu Chen. Mu Chen meliriknya dengan santai dan mengangkat tangannya. Suara renyah tiba-tiba bergema dari panggung. Telapak tangan yang ditembakkan Chen Tong tiba-tiba membeku di udara. Dia tercengang saat menatap bocah itu, yang langsung tersenyum tak berdaya, di depannya. Dia segera merasakan sensasi terbakar dari wajahnya. Dia tiba-tiba ditampar secara misterius. Ini. Suara terkejut juga pecah dari luar panggung. Banyak orang bahkan tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa melihat jejak tangan muncul di wajah Chen Tong dan mendengar suara tamparan yang renyah. Kecepatan yang sangat cepat.
Hanya mereka yang memiliki penglihatan luar biasa yang bergumam pada diri mereka sendiri dengan ekspresi serius. Mereka samar-samar bisa melihat serangan kecepatan kilat pada saat itu. Aku akan membunuhmu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, rasa sakit dari wajahnya membuat mata Chen Tong memerah. Dia menatap Mu Chen dengan ganas dan energi spiritual di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Telapak tangan api seperti menyapu tempat itu saat dibombardir ke arah Mu Chen. Namun, Mu Chen hanya bergerak perlahan melawan serangan sengit ini. Itu seperti berjalan-jalan dan dia membiarkan Chen Tong menyerangnya dengan gila, namun itu bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Adegan di atas panggung terlihat cukup lucu. Salah satu dari mereka menyerang dengan gila-gilaan sementara yang lain berjalan santai. Itu seperti perahu yang mengikuti dan naik dengan ombak di tengah badai. Pada saat ini, bahkan individu biasa dapat melihat perbedaan di antara mereka berdua. Tampaknya kedua individu itu tidak berada pada level yang sama. Sungguh kemampuan gerakan yang misterius, Mu Chen sama sekali tidak sederhana. Beberapa individu yang kuat mengangguk karena terkejut. Dia benar-benar bisa bertindak begitu santai selama serangan mengamuk tahap rotasi spiritual. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Liu Mubai menyaksikan adegan ini dengan dingin. Dia cukup terkejut tentang kecepatan Mu Chen. Namun, dia langsung menyeringai. Hanya akan menarik jika seperti ini, jika tidak, akan membuatku merasa bosan. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Melihat bahwa serangannya tidak berhasil setelah jangka waktu yang lama, Chen Tong segera menjadi marah karena dipermalukan. Itu terlalu sulit untuk ditanggung ketika setiap serangannya meleset. Mu Chen akhirnya berhenti bergerak. Mata hitamnya menatap Chen Tong tanpa gangguan. Tinju roh Pyroblas. Melihat bahwa Mu Chen telah berhenti bergerak, mata Chen Tong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera mengambil langkah maju dan energi spiritualnya mengalir keluar tanpa henti dari dalam tubuhnya. Lapisan api terakumulasi di tinjunya saat meledak ke arah Mu Chen. Karena ada kesempatan, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini untuk mengalahkan orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Chen Tong. Kemudian, dia melihat Mu Chen juga mengepalkan tinjunya di depannya. Kemudian, lengannya ditembakkan langsung seperti tombak. Dibungkus oleh energi spiritual hitam gelap, tinju Mu Chen bertabrakan dengan serangan habis-habisan Chen Tong tanpa sedikit pun tanda menghindar. Suara yang dalam tiba-tiba bergema di langit. Dengan dua individu sebagai pusatnya, ledakan udara yang ganas menyebar. Tubuh Mu Chen tetap tidak bergerak, tapi wajah Chen Tong memerah. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar dan terbang mundur di bawah banyak tatapan heran. Dia menyentuh tanah selama belasan meter sebelum akhirnya berhenti. Bagaimana mungkin? Chen Tong mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Baik Mu Chen dan dia berada di fase awal tahap rotasi spiritual, mengapa dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan dari Mu Chen? Aku tidak akan percaya, mata Chen Tong memerah. Dengan teriakan pelan, dia menyerang lagi dengan ganas. Tepat ketika dia hendak menyerang, sosok hitam seperti hantu muncul di depannya. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, sebuah tangan dingin ditekan ke tenggorokannya. Merasakan tangan dingin di tenggorokannya, Chen Tong tiba-tiba terkejut dan membeku. Ia menatap wajah anak laki-laki yang berada di dekatnya. Wajah yang semula lembut menjadi dingin dan tidak berperasaan. Mata acuh tak acuh itu membuat jantungnya melonjak dan dia bisa merasakan bahwa dia sedang ditatap oleh seekor citah. Aku menyerah. Chen Tong menelan ludahnya dan berkata sambil gemetar. Dia akhirnya mengerti perbedaan antara mereka berdua. Meskipun dia telah maju ke tahap rotasi spiritual, dia sama sekali bukan lawan Mu Chen. Mu Chen melirik dan dia tampaknya tidak peduli padanya dan perlahan melepaskan tangannya. Saudaramu luar biasa. Saat Mu Chen melepaskan tangannya, keributan langsung meledak dari luar panggung. Para siswa cabang timur, terutama Su Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Mereka tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas, namun mereka dapat mengatakan bahwa Chen Tong yang arogan benar-benar kewalahan oleh Mu Chen. Mendengar sorakan mereka, Mu Chen mengarahkan senyum ke arah mereka. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memutar kepalanya. Garis pandangnya mendarat ke arah Liu Mubai. Pada saat ini, Liu Mubai telah menyilangkan tangannya dan menatap Mu Chen seolah dia adalah sesuatu yang menarik. Penampilan itu seperti serigala yang menemukan mangsa. Liu Mubai memperhatikan Mu Chen melihat ke atas dan tersenyum. Kemudian, bibirnya bergerak sedikit. Mata Mu Chen menyipit. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Liu Mubai padanya. Kamu akan berakhir sama menyedihkannya dengan dia. Mu Chen membalas dengan senyum saat matanya menjadi dingin. Aku akan menunggunya. Pertandingan pertama kompetisi masuk berakhir dengan Mu Chen benar-benar menghancurkan Chen Tong. Pertarungan ini mengejutkan banyak penonton. Meskipun pertempuran tidak berlangsung lama, orang-orang yang mampu membedakannya dapat mengetahui seberapa kuat anak laki-laki bernama Mu Chen itu. Mereka berdua berada di tahap awal tahap rotasi spiritual, namun kekuatan yang mereka tunjukkan di atas panggung berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Mu Chen itu adalah putra tuan wilayah Mu Feng, kan? Dia memang cukup mampu. Petik 2. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual di dalam alam spiritual utara. Namun, sesuatu terjadi dan dia dikeluarkan darinya. Dilihat dari penampilannya, bocah itu cukup luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, dia seharusnya tidak terlalu buruk di jalan spiritual, kan? Siapa yang tahu mengapa dia diusir?
Tapi dengan kemampuannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk masuk ke 5 akademi besar. Di luar alun-alun spiritual utara, banyak bisikan menyebar. Jelas bahwa orang lain mulai memperhatikan anak laki-laki dari pertempuran sebelumnya, yang pernah menyebabkan keributan di alam spiritual utara. Mu Chen tidak terlalu peduli dengan berbagai tatapan yang dikirim dan kembali ke kursi cabang timur. Pada saat yang sama, Liu Mubai berdiri dari kursi cabang barat dengan ekspresi tenang dan berjalan menuju panggung. Dari cabang timur, banyak tatapan diarahkan pada Mo Ling, yang menjadi pucat. Mu Chen dengan lembut menepuk bahunya. Baru saat itulah Mo Ling menggertakkan giginya dan berjalan. Liu Mubai melirik Mu Chen dengan tenang sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mo Ling, yang sedang berjalan ke atas panggung. Dia menundukkan kepalanya dan memperbaiki lengan bajunya saat dia berkata, "Kamu harus menyerah saja." Mo Ling ditekan oleh tekanan yang datang dari Liu Mubai, tetapi segera mengertakkan gigi dan berkata, "Tolong beri tahu saya." Mata Liu Mubai tenang dan acuh tak acuh saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar tidak menghargai kebaikanku." Menghadapi sikap Liu Mubai, wajah Mo Ling berubah silih berganti menjadi biru dan merah. Namun, orang lain itu pasti kuat. Dia tidak punya metode lain, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak kalah terlalu parah. Mo Ling menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya dan dia merasa tubuhnya dipenuhi energi. Setelah itu, Mo Ling akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri dan mengambil langkah maju. Dia memulai serangan dan langsung menuju Liu Mubai. Kekuatan Mo Ling sebenarnya dianggap cukup baik. Bahkan di antara kelas surga Akademi Spiritual Utara, dia berada di peringkat paling depan. Namun, dia tahu bahwa Liu Mubai, yang berada di depannya, selalu mendominasi gelar siswa Akademi Spiritual Utara terkuat selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa menggoyahkan gelar itu. Melawan lawan seperti itu, tidak ada sedikit pun peluang untuk menang jika dia tidak mengeluarkan semuanya sejak awal. Liu Mubai memandang dengan tenang ke arah Mo Ling yang menyerbu. Tubuhnya sedikit miring ke depan dan ledakan terdengar dari bawah kakinya. Sosoknya langsung berubah menjadi lampu merah saat dia bergegas. Kecepatannya sangat cepat bahkan Mo Ling hanya bisa melihat kilatan lampu merah saat muncul. Kemudian, dia ngeri melihat Liu Mubai muncul di depannya. Sebuah telapak tangan ramping dengan lembut menabrak dan mendarat di dada Mo Ling. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertahankannya saat energi spiritual meledak. Suara teredam keluar. Mo Ling, yang berada dalam posisi maju sebelumnya, langsung terbang mundur. Darah segar menyembur keluar saat dia dengan canggung menyapu tanah. Adegan ini secara langsung menyebabkan banyak kegemparan dari para penonton. Mo Ling, yang telah mencapai tahap awal tahap rotasi spiritual, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang di depan Liu Mubai. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Su Ling dan yang lainnya menelan ludah. Gelar siswa Akademi Spiritual Utara terkuat bukan hanya untuk pertunjukan. Mu Chen juga menatap panggung. Ketika Liu Mubai menyerang sebelumnya, matanya sedikit fokus. Kecepatan Liu Mubai tidak kalah dengan kecepatannya. Dia memang cukup kuat. Mereka tidak pada level yang sama. Di sampingnya, Chen Fan dan yang lainnya menghela nafas. Sama seperti sebelumnya ketika Mu Chen bertarung melawan Chen Tong. Mo Ling dan Liu Mubai saat ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Di atas arena, Liu Mubai menatap acuh tak acuh pada Mo Ling yang canggung. Sedikit rasa jijik muncul di mulutnya dan dia berbalik untuk pergi. Dalam pertempuran di mana dia benar-benar menindas yang lain, itu tidak terasa hebat sama sekali. Tunggu. Suara serak keluar dari belakang. Liu Mubai mengerutkan kening dan berbalik. Dia bisa melihat Mo Ling menyeka darah dari mulutnya dan berdiri sambil terhuyung-huyung. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku belum kalah." Mata Liu Mubai perlahan menjadi gelap. Di bawah mata gelap Liu Mubai, Mo Ling mengedarkan energi spiritualnya di dalam tubuhnya dan menyerang Liu Mubai. Suara teredam terdengar sekali lagi. Liu Mubai bergerak seperti kilat dan muncul di sisi kanan Mo Ling. Dengan tendangan yang seperti tombak, dia dengan keras menendang pinggang Mo Ling. Mo Ling terbang mundur lagi. Darah segar menyembur keluar dan jelas bahwa dia tidak berdaya. Namun, ketika semua orang menghela nafas dalam penyesalan, mereka terkejut melihat Mo Ling menggertakkan giginya saat dia berdiri sekali lagi sambil gemetaran. "Ohoho, bagus, kamu cukup keras kepala." Petik 2. Melihat Mo Ling menempel padanya dengan keras, Liu Mubai tertawa karena amarahnya. Kali ini, dia tidak memberi Mo Ling kesempatan untuk memulai serangan. Kakinya menginjak tanah saat dia menyerang. Tubuh Mo Ling langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Liu Mubai. Sebelum Mo Ling bahkan bisa berdiri, sosok Liu Mubai telah bergegas keluar lagi. Matanya gelap dan dia menendang pinggang Mo Ling dan mengirimnya terbang belasan meter seolah-olah dia adalah sampah. Banyak orang menyaksikan Liu Mubai terus menyerang Mo Ling yang tak berdaya. Namun meski begitu, bocah itu terus menggertakkan giginya dan bertahan. Meski wajahnya sudah memucat, dia tetap menolak untuk menyerah. Sungguh anak yang ulet. Beberapa orang diam-diam menghela nafas. Meskipun kekuatan Mo Ling tidak sebanding dengan Liu Mubai, keberanian untuk melawannya ketika dia tahu dia berada di level yang sama sekali berbeda masih cukup mengejutkan. Di sisi cabang timur, semua siswa menyaksikan Mo Ling, yang menolak mengakui kekalahan, saat dia ditendang. Mereka semua diam, beberapa siswa bahkan memiringkan kepala dan tidak tahan untuk menonton lagi. Itu terlalu kejam. Brengsek, Chen Fan menggertakkan giginya. Akan baik-baik saja jika Liu Mubai menjatuhkan Mo Ling dan melemparkannya dari panggung.
Namun, cara menghina orang lain ini berlebihan. Tang Qian'er juga dengan lembut menggertakkan giginya. Dia mengalihkan pandangannya dari panggung dan berbisik, haruskah kita membiarkan dia menyerah? Jika dia menyerah sekarang, Mo Ling tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan kuota. Mu Chen berkata dengan lembut. Matanya menyapu melewati platform utama. Di lokasi itu, Tuan Hao mengerutkan kening saat dia melihat panggung. Mustahil untuk mengatakan apakah dia senang atau marah berdasarkan ekspresinya. Tapi, Tang Qian'er masih ingin mengatakan lebih banyak. Ini adalah metode yang dia pilih. Mungkin kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mubai, tetapi keberaniannya akan membantunya mendapatkan martabat dan kebanggaan. Ada yang namanya nyali. Jika seorang pria tidak memiliki ini jauh di lubuk hatinya, dia akan menjadi lemah tidak peduli seberapa kuat energi spiritualnya. Dia akan dipandang rendah oleh orang lain. Mu Chen berkata dengan suara tenang. Tidak ada yang bisa dikatakan Tang Qian'er. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pria harus berjuang bahkan jika mereka harus mati, pria itu memang cukup menarik bagi para gadis. Pertempuran sepihak ini berlangsung selama hampir 10 menit. Pada saat itu, Mo Ling benar-benar berlumuran darah. Kesadarannya juga cukup kabur, namun, dia menggunakan tekadnya dan menahannya. Wajah Liu Mubai sudah benar-benar gelap. Pertempuran semacam ini tidak membawa manfaat baginya. Dia tahu itu ketika dia mendengar suara bisikan muncul dari waktu ke waktu. Liu Mubai menatap Mo Ling dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Karena kamu tidak masuk akal, saya akan menghancurkanmu. Tetapi tepat ketika Liu Mubai hendak memberikan pukulan mematikan, Tuan Hao dengan lembut melambaikan tangannya di arena utama. Kepala sekolah Xiao segera berteriak, pertempuran telah berakhir, Liu Mubai menang. Mendengar ini, Liu Mubai menatap tajam ke arah Mo Ling, yang hampir tidak sadarkan diri. Dia hanya bisa pergi sambil melambaikan lengan bajunya dengan marah. Saat dia meninggalkan panggung, dia melirik Mu Chen dengan dingin. Rupanya, dia berpikir bahwa ini adalah ide Mu Chen untuk dengan sengaja menyusahkannya. Melihat pertandingan telah usai, beberapa siswa dari cabang timur membawa Mo Ling yang tidak sadarkan diri turun dari panggung. Giliranku selanjutnya. Chen Fan mengertakkan gigi dan dengan marah melangkah ke atas panggung. Lawannya adalah seorang siswa yang cukup terkenal dari cabang barat. Mereka berdua berada di tahap awal rotasi spiritual. Namun, siswa ini tidak memiliki pengalaman tempur dibandingkan dengan Chen Fan, yang telah bergabung dengan tim petualang. Itu tidak bisa dilihat di awal pertempuran. Namun, saat pertempuran berangsur-angsur meningkat, itu perlahan terungkap. Pada akhirnya, Chen Fan akhirnya menemukan kelemahan dan mengambil kesempatan untuk mengalahkan lawannya dalam satu serangan. Mengikuti Chen Fan adalah Huo Yun. Dia juga memperoleh kemenangan seperti yang diantisipasi sejak awal. Dan pertandingan terakhir adalah pertarungan Tang Qian'er. Pertandingan itu membuat banyak mata berbinar. Ini karena lawannya adalah Hong Ling cabang barat. Kedua bunga Akademi Spiritual Utara benar-benar akan berbenturan satu sama lain. Jelas bahwa dua gadis cantik yang berkelahi lebih cenderung menarik perhatian. Perhatian ini bahkan melampaui pertandingan Mu Chen dan Liu Mubai. Dapat dilihat bahwa daya tarik kecantikan akan selalu menjadi yang terkuat. Pertempuran ini tidak brutal atau berdarah. Namun, semua orang masih memperhatikan dengan lama. Metode lembut gadis-gadis itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Bahkan serangan yang akan merenggut nyawa seseorang masih akan menjadi anggun di tangan mereka. Kekuatan Tang Qian'er dan Hong Ling sama-sama seimbang. Meski punya cara menyerang sendiri, mereka gagal menentukan pemenang. Pada akhirnya, Tuan Hao membuka mulutnya dan pertandingan antara mereka berdua benar-benar berakhir imbang. Karena hasil imbang, semua orang terkejut. Hanya ada beberapa kuota ini. Bagaimana mereka mengalokasikannya jika itu seri? Tetapi karena ini dikatakan oleh Tuan Hao, mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan ini jauh di lubuk hati mereka. Dengan berakhirnya pertempuran ini, suasana lapangan spiritual utara dengan tenang naik. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang kuat mengalihkan pandangan mereka dengan penuh minat. Ini karena, selanjutnya, itu adalah pertarungan untuk kuota unggulan. Setelah semua pertempuran ini, mereka dapat mengatakan bahwa hanya ada dua siswa di antara kelompok itu, yang dapat bersaing untuk kuota unggulan, Mu Chen dan Liu Mubai. Dan kebetulan, kedua orang ini adalah Tuan Kecil Wilayah Mu dan Tuan Kecil Wilayah Liu. Hubungan antara kedua wilayah ini cukup mengerikan. Dalam perspektif lain, kompetisi kuota unggulan ini akan menjadi pertarungan antara dua wilayah. Namun, mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang akan tertawa terakhir. Di lapangan spiritual utara yang besar, suasana menjadi memanas. Banyak tatapan menatap penuh semangat ke panggung, menunggu pertarungan sengit antara harimau dan naga. Di bawah mata penonton, tubuh Liu Mubai bergerak dan pertama kali mendarat di atas panggung. Matanya yang dingin menatap Mu Chen, yang berada di cabang timur. Sudut mulutnya berkedut karena dia tidak sabar untuk memulai. Dia ingin melihat betapa indahnya ekspresi orang-orang, yang percaya pada Mu Chen, ketika Mu Chen dikalahkan. Mu Chen juga melihat senyum dingin Liu Mubai dan dengan tenang menuju ke atas panggung. Dia berdiri di suatu tempat dekat Liu Mubai. Kakakmu, semoga berhasil. Wajah Suling dan yang lainnya memerah saat mereka berteriak. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Liu Mubai, mereka masih cukup percaya diri pada Mu Chen. Hari ini akhirnya datang. Liu Mubai dengan lembut memutar lehernya dan menatap Mu Chen. Senyum benar-benar muncul di wajahnya. Namun, di balik senyum itu ada sedikit rasa dingin. Sepertinya dia telah bertahan lama untuk adegan hari ini. Kamu tidak takut itu menjadi bengkok?
Mu Chen berkata sambil tertawa lembut. Aku akan mencabik-cabik dirimu. Liu Mubai mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Mu Chen mengangguk dan menjawab dengan serius. Liu Mubai tersenyum sambil menatap Mu Chen, yang terakhir juga serius menatapnya. Suasananya mungkin tampak cukup lembut, namun hawa dingin yang mengalir melalui kedalaman mata mereka membuat orang lain membeku. Sepertinya hanya Mu Chen yang bisa bersaing dengan Liu Mubai untuk masuk unggulan. Tuan wilayah dari wilayah Tang memandang kedua individu yang saling berhadapan. Dia bisa membantu tetapi berbicara. Kedua individu ini sudah dianggap sebagai individu yang paling menonjol di antara generasi muda di alam spiritual utara. Tetapi berdasarkan apa yang saya ketahui, Liu Mubai mungkin berada di fase tengah tahap rotasi spiritual. Selain itu, dengan seni spiritual yang kuat dari wilayah Liu yang dia baca, kemampuan bertarungnya sangat luar biasa. Mu Chen hanya berada di fase awal tahap rotasi spiritual, jadi dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tang San melihat ke arah Mu Feng. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang cukup baik satu sama lain. Pada saat ini, dia secara alami bias terhadap Mu Chen. Mendengar kata-kata ini, Mu Feng berkata dengan senyum tipis, anak laki-laki dari keluarga Liu cukup mampu. Namun, Mu Chen bukanlah orang lemah yang bisa dikalahkan oleh sembarangan orang. Meskipun Mu Feng mengenali kemampuan Liu Mubai, dia juga memiliki keyakinan bahwa putranya tidak akan lebih lemah darinya. Haha, karena itu masalahnya, aku berharap untuk melihat pertandingan yang layak. Tang San berkata sambil tertawa. Di sisi lain kursi, Liu Qingtian sepertinya telah mendengar kata-kata Mu Feng. Dia langsung membuat senyum mengejek dan menunggu pertunjukan dimulai, mimpi yang bodoh. Di platform utama, Tuan Hao dari 5 akademi besar menatap dua individu di atas panggung. Dia akhirnya menegakkan tubuhnya dan tidak bertindak malas lagi. Sepasang matanya yang mengantuk akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan, jadi acara utama itu akhirnya akan segera dimulai. Kepala sekolah Xiao juga mengangguk. Kemudian, dia berdiri sementara matanya tetap terpaku pada panggung. Matanya berhenti sejenak saat dia menatap tubuh Mu Chen dan Liu Mubai sebelum dia dengan lembut melambaikan tangannya. Kompetisi untuk kuota unggulan secara resmi dimulai. Suara kepala sekolah Xiao seketika muncul, dua energi spiritual yang kuat tampaknya telah keluar dari panggung pada saat yang bersamaan. Itu menghasilkan semburan angin yang berputar. Dua pasang mata yang dingin akan berkedip karena tampaknya melewati energi spiritual padat yang mengelilingi tubuh dan terjalin satu sama lain. Kedua sosok itu juga bergegas keluar pada saat ini. Sosok hitam dan sosok merah merobek penghalang udara dan langsung menyerbu ke depan. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dan bertabrakan satu sama lain di tengah panggung dalam beberapa detik. Gelombang kejut energi spiritual yang keras meletus saat mereka bertabrakan. Tanah padat hancur dan retakan kecil muncul. Intensitas energi spiritual mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap awal rotasi spiritual biasa. Menarik, Liu Mubai menjilat bibirnya dengan lembut. Mata yang dia gunakan untuk menatap Mu Chen seolah-olah dia telah bertemu mangsa yang menarik minatnya. Detik berikutnya, matanya berubah menjadi dingin dan energi spiritual merah menyala melilit kakinya seperti api. Dengan suara ledakan yang keluar dari bawah kakinya, dia menyerang seperti sosok merah menyala. Kecepatan ini seperti sambaran petir dan menyebabkan tangisan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekitarnya. Itu, langkah api wilayah Liu. Ini adalah seni spiritual gerakan tingkat rendah. Saya tidak pernah berharap bahwa Liu Mubai benar-benar dapat mempelajarinya. Tang San menatap api dari bawah kaki Liu Mubai dan berseru sedikit. Di bawah banyak tatapan, sosok merah menyala itu tampaknya langsung muncul di belakang Mu Chen. Setelah itu, sebuah telapak tangan ditembakkan. Di tengah telapak tangan, energi spiritual merah menyala melonjak dan sangat ganas. Namun, tubuh Mu Chen sedikit gemetar ketika Liu Mubai hendak berhasil mendaratkan serangannya di punggung Mu Chen. Setelah ini, serangan Liu Mubai langsung melewati tubuhnya. Sebuah bayangan. Mata Liu Mubai langsung terfokus ketika dia menyadari bahwa serangannya meleset. Dia tidak ragu-ragu dan memanfaatkan kesalahannya untuk menendang di belakangnya seperti tombak. Sebuah badai besar meledak. Sebuah suara berat terdengar dari belakang. Tanpa ada yang memperhatikan, Mu Chen telah muncul di belakang Liu Mubai dan tinjunya yang dibungkus dengan energi spiritual hitam bertabrakan dengan tendangan Liu Mubai. Gerakan yang cukup bagus. Liu Mubai mencibir. Dia melompat ke langit saat energi spiritual merah menyala melintas di telapak kakinya. Berbalik, dia menembakkan banyak tinju ke arah Mu Chen. Masing-masing tinju ini mengandung energi spiritual yang kejam dan menghasilkan banyak angin saat menyelimuti Mu Chen. Terhadap serangan sengit Liu Mubai, tubuh Mu Chen bergerak dan menghindar seperti hantu. Bayangan akan samar-samar muncul dan tidak mungkin bagi orang lain untuk menangkap lintasan menghindarnya. Hah, kemampuan gerakan yang sangat misterius. Melihat kemampuan gerakan Mu Chen, mata Tang San berbinar. Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Mu Chen sedang menampilkan seni spiritual gerakan yang agak misterius. Mu Feng juga terkejut saat melihat gerakan Mu Chen. Dia cukup asing dengan kemampuan gerakan ini dan itu pasti tidak diajarkan olehnya. Tampaknya itu pasti berasal dari Akademi Spiritual Utara. Serangan Liu Mubai sangat sengit. Dia dalam pengejaran, namun Mu Chen mengandalkan gerakan misterius untuk menghindari tanpa henti. Dia benar-benar menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Liu Mubai.
Mereka berdua di atas panggung telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Itu masih bagus untuk individu yang kuat. Namun, siswa seperti Suling dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangan merah dan hitam yang kabur di sekitar panggung. Wajah mereka benar-benar dipenuhi kejutan. Setelah mengejar Mu Chen begitu lama tanpa hasil, mata Liu Mubai menjadi sangat gelap. Dia merenung sejenak dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Kecepatannya langsung meningkat dan dia menyusul sosok seperti hantu Mu Chen. Tapi saat dia baru saja menyusul, tubuh Mu Chen tiba-tiba berhenti. Dua jari tetap lurus ke atas dan langsung berubah menjadi warna emas. Itu melintas dengan menyilaukan dan memancarkan fluktuasi yang sangat tajam. Jari-jari Mu Chen merobek udara dan dengan kejam menuju tenggorokan Liu Mubai. Perubahan mendadak Mu Chen dari bertahan menjadi menyerang mengejutkan Liu Mubai. Namun, dia tidak panik dan meluruskan dua jarinya. Spiritual merah berapi-api melilitnya seperti api dan tampaknya luar biasa brutal. Jari-jari emas dan jari-jari merah menyala disodorkan. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan hebat. Tabrakan jari-jari itu seperti logam yang saling bertabrakan. Suara renyah benar-benar pecah dan percikan api keluar dari kedua jari. Terlihat jari-jari mereka telah berubah bentuk. Mata Mu Chen dingin saat ia membentuk segel jari dengan kedua tangan. Jari-jarinya berkilau seperti emas dan dia mengaktifkan jari Raja Roh. Dua tombak emas disertai segel jari menyerang Liu Mubai dengan keras. Dan saat menghadapi serangan sengit Mu Chen, Liu Mubai mencibir dan energi spiritual merah menyala keluar. Empat jarinya tetap lurus saat dia menusuk Mu Chen. Cahaya keemasan dan cahaya api tampaknya telah menyelimuti tubuh mereka. Semua orang bisa menyegel bahwa setiap segel jari yang terbentuk memiliki kekuatan mematikan. Orang yang tak terhitung jumlahnya menahan napas saat mereka melihat dua sosok bertabrakan satu sama lain dengan jari-jari mereka. Tabrakan semacam ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh tahap rotasi spiritual tahap tengah. Tabrakan lain di antara jari-jari mereka muncul. Mu Chen dan Liu Mubai keduanya harus mundur selangkah. Dari ujung jari mereka, darah benar-benar menetes. Jelas bahwa tabrakan itu menyebabkan mereka sedikit terluka. Mata dingin Mu Chen tetap terpaku pada tubuh Liu Mubai. Yang terakhir ini memang cukup kuat. Dia tidak bisa mencapai hasil apapun bahkan dengan serangan seperti itu. Rupanya, itu tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan seperti ini. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Tangannya juga mundur kembali ke lengan bajunya. Dan yang paling mengejutkan, dia malah memejamkan matanya perlahan. Aksi aneh Mu Chen langsung membuat heboh penonton. Jelas bahwa mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ini, Tan San menatap Mu Feng dengan curiga. Bukankah itu memberi kesempatan kepada lawannya jika dia menutup matanya sekarang? Mu Feng juga mengerutkan kening. Dia tidak jelas apa yang direncanakan Mu Chen. Mencoba bertingkah misterius, pergi ke neraka. Mata Liu Mubai menyipit. Dia segera mencibir dan bergegas menuju Mu Chen. Tapi melawan serangannya, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Meskipun dia menutup matanya, dia masih mendorong langkah Shadow Spirit secara ekstrim. Beberapa bayangan yang membingungkan muncul dan dia menghindari serangan Liu Mubai. Liu Mubai tidak menahan diri karena keadaan aneh yang dialami Mu Chen. Serangannya menjadi lebih ganas dan secara bertahap memblokir Mu Chen. Tapi ketika dia bersiap untuk menutup jalan pelarian Mu Chen, dia tidak menyadari bahwa lusinan segel spiritual telah muncul dari tangan Mu Chen yang disembunyikan oleh lengan bajunya. Itu diam-diam terintegrasi ke udara. Di panggung, Mu Chen, yang selalu menghindar, tiba-tiba berhenti. Dia menatap Liu Mubai saat dia bergegas dan memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan. Dia dengan lembut menyatukan tangannya dan membentuk segel yang aneh. Di platform utama, Tuan Hao menatap segel yang dibentuk oleh tangan Mu Chen dan matanya terfokus sepenuhnya. Ini adalah segel arai spiritual. Di bawah tatapan heran semua orang, tangan Mu Chen tiba-tiba membentuk segel aneh. Setelah itu, matanya tiba-tiba fokus. Lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari langit di belakang tangan dan membentuk arai spiritual merah menyala yang berukuran sekitar selusin zang. Arai spiritual. Banyak individu berdiri di lapangan spiritual utara. Mereka menyaksikan arai spiritual di belakang punggung Mu Chen dengan mata tidak percaya. Orang-orang dengan penglihatan yang tajam bahkan dapat mengatakan bahwa fluktuasi kuat dalam arai spiritual pasti telah mencapai level arai spiritual peringkat 1. Ya dewa, Mu Chen benar-benar mengatur arai spiritual. Dia sebenarnya adalah master arai spiritual peringkat 1. Petik 2. Bagaimana mungkin, bahkan untuk master arai spiritual peringkat 1, mereka akan membutuhkan waktu untuk mengatur arai secara diam-diam. Namun, dia dalam pertempuran sekarang. Apalagi dia bahkan menutup matanya lebih awal. Petik 2. Tapi ini jelas merupakan arai spiritual peringkat 1. Bagaimana ini mungkin? Teriakan kaget terdengar dari lapangan spiritual utara. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Jelas bahwa mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa melakukan ini. Tidak hanya mereka terkejut, bahkan penguasa wilayah di kursi di depan benar-benar terkejut. Liu Qingtian bahkan menegakkan tubuhnya dan memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki dari wilayahmu, selain memiliki kekuatan yang layak, sebenarnya memiliki kartu tersembunyi yang mengejutkan di lengan bajunya.
Jadi Mu Chen sebenarnya adalah master arai spiritual. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tang San berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya dan memujinya dengan keras. Kemudian, dia agak bingung dan bertanya, namun, bagaimana dia bisa mengatur arai secepat ini bahkan jika dia adalah master arai spiritual peringkat 1. Mu Feng memiliki ekspresi terkejut juga. Namun, dia dengan cepat memahami alasan di baliknya. Dia tidak bisa menahan senyum. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen bisa membentuk arai spiritual secepat ini, tapi dia bisa menebak dengan samar mengapa itu terjadi. Apakah itu status arai jantung? Tampaknya Mu Chen semakin memahami dan memahami Heart Arai State, Mu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Mu Chen itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Di platform utama, kepala sekolah Xiao juga memiliki ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah master arai spiritual peringkat 1. Di sampingnya, Guru Mo juga menganggukkan kepalanya. Dia telah melatih Mu Chen selama ini, namun dia belum menemukannya sama sekali. Orang ini benar-benar tahu cara menyembunyikan kartu tersembunyinya. Selain itu, dia bukan master arai spiritual biasa. Mata Tuan Hao berkilat saat dia menatap anak laki-laki tampan di atas panggung. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya, dia sepertinya bisa memasuki kondisi arai jantung. Jika tidak, sangat tidak mungkin baginya untuk menutup matanya dan mengatur arai spiritual secepat ini. Kondisi arai jantung, kepala sekolah Xiao dan yang lainnya gemetar. Secara alami, mereka telah mendengar tentang keadaan ini sebelumnya. Mereka mendengar bahwa bahkan master arai spiritual peringkat 3 mungkin tidak dapat memasuki keadaan misterius itu. Namun Mu Chen sebenarnya bisa memasuki keadaan itu dengan kekuatannya sebagai master arai spiritual peringkat 1. Biasanya, fluktuasi aneh akan muncul saat mengatur arai spiritual. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mengatur arai spiritual. Oleh karena itu, perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pertukaran di antara mereka berdua. Tapi siapa sangka? Menarik. Tuan Hao tersenyum sedikit, matanya tetap terpaku pada panggung. Arai spiritual. Di atas panggung, sosok Liu Mubai telah benar-benar berhenti. Dia memiliki ekspresi yang sangat pucat saat dia menatap arai spiritual merah menyala yang beredar di belakang Mu Chen. Energi spiritual kekerasan yang dipancarkan dari lokasi itu telah menyebabkan udara terus bergetar. Mu Chen menatap Liu Mubai yang pucat dan dengan lembut tersenyum saat dia menghembuskan napas perlahan. Dia benar-benar membawa mentalitas berharap untuk beruntung saat dia mengatur arai spiritual dalam pertempuran. Lagi pula, ini sangat sulit dilakukan. Meskipun dia terus-menerus berusaha untuk memahami status arai jantung yang misterius selama 1 bulan ini, dia masih harus membayar harga yang mahal jika dia melakukan kesalahan. Tapi untungnya, dia memenangkan taruhan ini. Pengalaman dari jalan spiritual telah memungkinkan dia untuk mengumpulkan pikiran dan fokus sepenuhnya. Selama saat-saat kritis, dia tidak akan terganggu dan tetap tenang seperti air saat dia memasuki Heart Arai State yang misterius. Dengan meminjam kekuatannya, dia telah berhasil mengatur arai spiritual. Cobalah pesta ini yang sudah aku siapkan untukmu. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah Liu Mubai dan matanya langsung berubah tajam. Segel tangannya berubah saat dia berteriak, arai spiritual Devouring Tiger Blaze. Mengikuti teriakan Mu Chen, raungan harimau yang dalam benar-benar terpancar dari arai spiritual merah menyala di belakangnya saat bersinar. Arai spiritual Devouring Tiger Blaze ini adalah arai diagram yang diperoleh Mu Chen dari Wenling pada malam sebelum dia kembali ke Akademi Spiritual Utara sebulan yang lalu. Kekuatan arai spiritual ini cukup luar biasa. Itu membutuhkan total 17 segel spiritual untuk mengaturnya. Sebulan yang lalu, Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk menyingkat 17 segel spiritual. Namun, setelah sebulan latihan keras, dia akhirnya berhasil. Kekuatan arai spiritual ini berada di peringkat 3 teratas di antara semua arai spiritual yang diketahui Wenling. Setelah dirilis, bahkan fase akhir tahap rotasi spiritual harus menghindari kecemerlangan dan kekuatannya. Liu Mubai menatap arai spiritual yang dipenuhi dengan energi spiritual yang kejam. Tangannya perlahan mengepal dan rasa dingin melonjak melalui matanya. Arai spiritual merah menyala menjadi semakin ganas. Detik berikutnya, cahaya merah menyala menyapu seperti lava dan langsung terbentuk menjadi harimau api yang perkasa. Begitu harimau api ini muncul, ia berteriak ke langit. Dengan nyala api yang menyala dan energi spiritual yang kejam, ia melintasi langit dan menerjang ke arah Liu Mubai di bawah banyak tatapan. Serangan ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh individu fase akhir tahap rotasi spiritual. Harimau api meraung dan angin panas bertiup. Tampaknya udara benar-benar tertindas dan melarikan diri saat menyelubungi Liu Mubai. Liu Mubai mengangkat kepalanya dan menatap sosok api yang mendekat dengan cepat. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kamu pikir kamu bisa menang dengan teknik seperti itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu banyak bergerak. Energi spiritual merah menyala menyembur keluar seperti api saat harimau api menyerbu ke arahnya. Di dalam alun-alun spiritual utara, semua orang menyaksikan Liu Mubai bentrok bersama dengan harimau api. Mereka berseru dengan lantang, apakah orang ini menggunakan cara ini karena sudah putus asa? Di kursi di depan, Liu Qingtian tersenyum sinis saat melihat ini. Mu Chen juga mengawasi dengan ketat di lokasi di mana api berkobar. Namun, dia mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat mundur ke belakang.
Fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus dari dalam pusat api. Energi spiritual yang kuat sebenarnya secara paksa menyebarkan api yang mengamuk itu. Sungguh energi spiritual yang kuat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat sosok yang dibungkus dengan energi spiritual yang padat perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam api. Energi spiritual Liu Mubai sebenarnya bahkan lebih kuat daripada fase akhir tahap rotasi spiritual biasa. Beberapa individu merasakan energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuh sosok itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Jadi Liu Mubai ini juga memiliki kartu tersembunyi di lengan bajunya. Su Ling, Tan Qianer dan yang lainnya menjadi sedikit pucat saat mereka menyaksikan adegan ini. Tahap akhir rotasi spiritual, Liu Mubai ini benar-benar orang yang menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Mu Chen, Anda bukan satu-satunya yang memegang kartu tersembunyi. Petik 2. Energi spiritual padat menyelubungi Liu Mubai. Dia merasakan energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya saat matanya yang seperti ular berbisa mengunci diri ke Mu Chen dan dia tertawa. Mu Chen juga menatap Liu Mubai. Orang ini benar-benar membuat terobosan selama 1 bulan ini dan mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Namun, apakah Anda percaya bahwa fase akhir tahap rotasi spiritual adalah batas kekuatan saya? Liu Mubai tersenyum lembut dan tersenyum dingin. Mata yang dia gunakan untuk melihat Mu Chen menjadi sangat mengejek. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang disebut celah yang tidak dapat diatasi. Meskipun saya sudah lama tidak menggunakannya, apakah Anda semua lupa bahwa saya juga memiliki nadi spiritual? Liu Mubai perlahan merentangkan tangannya. Setelah itu, semua orang bisa melihat cahaya perlahan muncul di tubuhnya. Lampu-lampu ini seperti naga yang melonjak saat berkedip. Dengan munculnya lampu-lampu ini, fluktuasi energi spiritual tahap akhir tahap rotasi spiritual Liu Mubai sebenarnya mulai berkembang sekali lagi. Akhirnya, di bawah banyak tatapan heran, dia telah mencapai puncak fase akhir tahap rotasi spiritual. Pada saat ini, dia telah mencapai batas tahap rotasi spiritual. Siapa, di antara tahap rotasi spiritual, yang bisa bersaing dengannya? Seluruh tempat benar-benar sunyi. Satu-satunya hal yang terjadi adalah energi spiritual padat Liu Mubai menyebar dalam gelombang. Tekanan dari energi spiritual ini bahkan membuat orang-orang di dekat panggung merasakan tekanan. Liu Mubai tidak hanya maju ke tahap rotasi spiritual, dia bahkan memiliki nadi spiritual tingkat manusia. Ini akan merepotkan sekarang. Tang San menghela nafas. Mungkin hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengan Liu Mubai dalam tahap rotasi spiritual. Wajah Mu Feng tenggelam. Anak laki-laki dari keluarga Liu tidak sesederhana itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa arah spiritual peringkat 1 yang telah diatur Mu Chen akan sama sekali tidak berguna di depannya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berjuang. Di atas panggung, Liu Mubai menatap dingin ke arah Mu Chen. Tangannya perlahan mengepal dan gelombang kuat energi spiritual dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Pada akhirnya, matahari yang menyilaukan tampak muncul di tengah telapak tangan Liu Mubai. Merasakan energi spiritual yang kuat di tengah telapak tangan Liu Mubai, hati banyak orang melonjak. Apakah dia berencana untuk mengalahkan Mu Chen dengan kejam? Palem Inferno Matahari. Tubuh Liu Mubai melesat ke udara dan energi spiritualnya tercurah tanpa henti. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi cahaya yang berapi-api sementara matahari yang berapi-api mencengkeram erat di tengah telapak tangannya. Itu membawa fluktuasi yang luar biasa saat dia menyerang Mu Chen, yang berada di bawahnya. Tanah di atas panggung sedikit runtuh karena dampak kekerasan. Semua orang menyaksikan dengan terperangah atas serangan luar biasa Liu Mubai. Dalam tahap rotasi spiritual, apakah benar-benar ada seseorang yang bisa memblokirnya? Hasilnya akan diputuskan seperti ini. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen juga menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia benar-benar perlahan menutup matanya sekali lagi. Hatinya tenang seperti air dan seni pagoda agungnya mulai beredar dengan marah. Di dalam lautan spiritualnya, roda energi spiritual mulai memancarkan banyak cahaya. Lampu-lampu ini berkumpul di atasnya dan menara cahaya hitam samar dengan 9 tingkat perlahan muncul. Ketika menara cahaya hitam ini muncul, cahaya hitam misterius mulai perlahan menyala di kedalaman tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah menara cahaya hitam samar muncul di permukaan tubuh Mu Chen. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menyaksikan dengan mata setajam silet pada matahari yang turun dari langit. Anda memiliki pulsa spiritual, saya juga punya. Selain itu, milikku jauh lebih kuat daripada milikmu. Energi spiritual yang berapi-api menyapu dengan keras dari langit. Matahari yang menyilaukan memancarkan energi spiritual yang kuat saat dibombardir seperti meteorit ke arah anak laki-laki di tengah panggung. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya dan membentuk menara cahaya hitam buram. Lampu hitam tumpah keluar dari menara cahaya saat menjaga tubuh Mu Chen. Fluktuasi yang agak misterius terpancar darinya. Ketika menara cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mu Chen, itu juga menarik banyak perhatian. Pada saat itu, banyak individu memiliki ekspresi terkejut. Karena Mu Chen telah mengejutkan mereka sebelumnya ketika dia mengatur energi spiritual, mereka tidak berani meremehkan anak ini. Mu Feng sedikit terkejut ketika dia melihat menara cahaya hitam. Kemudian, dia segera mengingat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Dia mengepalkan dukungan kursi dengan tangannya sementara hatinya benar-benar dalam kekacauan. Meskipun menara cahaya hitam itu cukup buram, dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya.
Ini karena Ibu Mu Chen telah menggunakan ukuran yang sama sebelumnya. Namun, menara cahaya hitam yang dibentuk olehnya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan yang dibentuk oleh Mu Chen. Apakah seni pagoda besar Mu Chen meningkat lagi? Mata Mu Feng berbinar, kejutan melonjak keluar dari kedalaman matanya. Bocah itu benar-benar tidak terduga. Seni pagoda besar yang pernah mengganggunya mengalir dengan lancar di tangan Mu Chen. Ini. Di platform utama, Guru Mo terkejut saat dia menatap menara cahaya hitam di permukaan tubuh Mu Chen. Menara cahaya hitam memancarkan fluktuasi misterius. Meskipun tampaknya tidak signifikan, tidak ada yang berani meremehkannya. Guru Mo memandangi sosok bocah itu dan mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Bocah ini benar-benar menyembunyikan banyak kartu di lengan bajunya. Tepat ketika ide muncul di hati semua orang, suasana di dalam panggung benar-benar memanas. Di udara, Liu Mubai menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Mu Chen. Namun, seringai di wajahnya menjadi semakin kaya. Saat ini, dia telah maju ke tahap rotasi spiritual. Terlebih lagi, dengan kekuatan nadi spiritual, hanya sedikit yang bisa bersaing dengannya di antara tahap rotasi spiritual. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Mu Chen saat ini, itu hanyalah upaya terakhir. Hanya akan ada satu hasil baginya. Mu Chen harus diinjak olehnya di atas panggung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk merebut kuota unggulan dariku. Cahaya dingin melintas di mata Liu Mubai. Matahari yang berapi-api di tengah telapak tangannya membengkak sekali lagi. Jelas bahwa dia berencana untuk menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan ini untuk mengakhiri pertarungan ini. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti dari langit. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang membakar yang dengan cepat turun dengan mata hitamnya. Dia segera menekuk lututnya sedikit saat matanya berbinar dingin. Tubuh Mu Chen dibebankan sebagai energi spiritual hitam gelap meletus keluar dari dalam tubuhnya. Pola cahaya misterius tampaknya muncul di atas menara cahaya hitam. Di luar panggung, individu yang tak terhitung jumlahnya berseru keras ketika mereka melihat Mu Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka tidak berani berkedip ketika mereka menyaksikan pemandangan itu. Cahaya hitam dan merah menyala saat mereka keluar seperti sinar cahaya. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan keras satu sama lain di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan terdengar dari udara. Lampu hitam dan merah mekar di langit seperti kembang api. Energi spiritual merah menyala yang membentuk matahari telah dengan keras menabrak menara cahaya hitam dan suara berderak terdengar. Pada saat yang sama, mata Mu Chen mengintip melalui menara cahaya hitam dan menatap tajam pada Liu Mubai yang tampak mengerikan. Liu Mubai mengeluarkan raungan yang dalam dari tenggorokannya. Pembuluh darahnya di lengannya bergetar saat dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya hingga batasnya. Dia menanamkan energi spiritual dengan gila-gilaan ke tengah telapak tangannya. Tabrakan antara mereka berdua tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa menara cahaya itu akan runtuh seketika. Namun, menara cahaya hitam yang menyelimuti tubuh Mu Chen memiliki kekuatan pertahanan yang kuat bahkan ketika tampaknya cukup rapuh. Itu benar-benar menahan serangannya yang ganas. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Kamu hanya fase awal tahap rotasi spiritual, apa yang memberimu hak untuk bertarung melawanku? Liu Mubai mengatupkan giginya erat-erat dan menarik lengannya. Kemudian, dia dengan keras menabrak ke depan. Matahari yang terbakar terus-menerus membombardir menara cahaya hitam tipis. Suara yang dalam menyebar ke seluruh alun-alun spiritual utara. Menara cahaya hitam mulai beriak di bawah pemboman gila oleh Liu Mubai. Bahkan Mu Chen, yang dilindungi di dalam, menjadi sasaran getaran dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan matanya menjadi dingin. Dia dengan marah mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Roda energi spiritual di dalam lautan auranya menjadi semakin terang saat dia melepaskan semua energi spiritualnya tanpa syarat. Pada saat yang sama, menara cahaya hitam berukuran mini di atas roda energi spiritual juga mengeluarkan suara mendengung halus. Suara ini sepertinya mengungkapkan jejak kebanggaan manusia. Itu adalah perasaan diprovokasi oleh sesuatu yang biasa-biasa saja. Cahaya hitam misterius di kedalaman tubuh Mu Chen menjadi semakin menyilaukan. Ia memiliki kesombongan yang menjadi milik dirinya sendiri. Sebuah pulsa spiritual sampah benar-benar berani menantang perintahnya. Di atas tubuh Mu Chen, cahaya hitam dari menara cahaya hitam tipis tiba-tiba meletus. Suara dengungan panjang terdengar dan lampu hitam yang melebar seketika menutupi matahari merah yang ganas. Saat ini terjadi, raungan keluar dari mulut Mu Chen. Dia menggerakkan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Menara cahaya hitam yang menyelimuti tubuhnya telah berubah menjadi spiral cahaya pada saat ini. Saat menara cahaya hitam berputar, bagian atas menara menabrak matahari yang terbakar dengan keras. Kemudian, Liu Mubai ngeri melihat retakan muncul di bawah terik matahari yang menggabungkan semua energi spiritualnya. Selain itu, dia heran ketika dia merasakan fluktuasi aneh yang lewat dari menara cahaya. Di bawah fluktuasi ini, nadi spiritual di dalam tubuhnya benar-benar ditekan. Bagaimana mungkin, nadi spiritual yang bersinar di dalam tubuhnya tiba-tiba meredup sedikit. Wajah Liu Mubai langsung berubah. Namun, ketika dia masih tercengang, teriakan dingin terdengar dari dalam menara cahaya hitam. Matahari yang berapi-api langsung mulai runtuh dan benar-benar hancur berantakan. Selain itu, menara cahaya hitam juga runtuh dan menjadi seperti ilusi sementara matahari yang berapi-api hancur. Sosok hitam menyerbu keluar dengan cepat dari menara cahaya ilusi dan kepalan tangan yang dipenuhi dengan cahaya hitam ditembakkan. Di tinju, dua segel cahaya hitam muncul.
Ketika matahari yang berapi-api pecah, Liu Mubai menjadi pucat. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia buru-buru menyilangkan tangannya untuk melindungi tubuhnya dari tinju hitam yang menghantam keras. Tinju yang dibungkus dengan 2 segel cahaya hitam mendarat di lengan Liu Mubai. Energi yang mendominasi dan tak tertandingi meledak seperti banjir. Liu Mubai merasakan sakit yang menyengat muncul dari dalam lengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang kembali dengan canggung. Namun, begitu dia dikirim terbang, kakinya juga dengan keras menendang tubuh Mu Chen. Kedua sosok itu turun dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Itu menciptakan 2 lubang di atas panggung saat mereka memuntahkan seteguk darah. Keributan terdengar sekali lagi dari luar panggung. Mereka tidak pernah menyangka keduanya akan bertarung sampai pada titik di mana mereka berdua terluka. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berdiri dengan goyah. Dia menatap dingin pada Liu Mubai, yang tidak jauh. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, dia mengabaikannya sepenuhnya dan menyerbu ke depan. Dia menjulurkan 2 jari dan cahaya keemasan berkedip samar di ujung jarinya. Karena mereka berdua telah bertarung sejauh ini, mereka hampir sepenuhnya menghabiskan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Saat ini, itu adalah kompetisi yang kemauannya lebih kuat. Mu Chen langsung menyerang Liu Mubai. Wajahnya tanpa ekspresi, namun memancarkan niat membunuh yang tajam. Dari niat membunuh ini, tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar akan membunuh Liu Mubai. Melihat Mu Chen dibebankan sembarangan ke dia, wajah Liu Mubai menjadi lebih pucat. Dia berdiri dengan canggung dan mundur 2 langkah. Energi spiritual di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis dan tidak mungkin dia menyerang lagi. Dari adegan ini, hasilnya sudah cukup jelas. Namun, karena Liu Mubai menolak untuk mengakui kekalahan, kompetisi tidak dianggap selesai. Tubuh Mu Chen menyerang Liu Mubai. Tetapi ketika jari-jarinya hendak menusuk tenggorokan yang terakhir, wajah Liu Qingtian akhirnya menjadi gelap dan dia berteriak, "Brengsek, kamu berani." Saat dia berteriak dengan keras, dia benar-benar menyerang dan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar memenuhi seluruh tempat. "Liu Qingtian, kamu berani menyentuh anakku." Mu Feng juga berteriak dengan marah dan telapak tangannya menabrak sandaran tangan. Tubuhnya juga bergegas dan muncul tepat di atas Mu Chen. Kemudian, dia memukul Liu Qingtian dengan marah. Saat 2 pembangkit tenaga tahap akhir tahap roh bertarung dengan sengit di udara, gelombang kejut energi spiritual membuat Mu Chen dan Liu Mubai terbang mundur. Keduanya segera memuntahkan seteguk darah. "Liu Qingtian, Mu Feng, apa yang kalian berdua lakukan?" Melihat keduanya berkelahi, kepala sekolah Xiao juga berteriak marah. Tubuhnya bergerak dan muncul di antara mereka berdua sambil menghentikan mereka berdua. Saat mereka melihat kepala sekolah ikut campur dalam hal ini, Liu Qingtian dan Mu Feng juga berhenti. Mereka saling menatap sengit. Mu Chen itu terlalu kejam. Jelas bahwa dia akan mengambil nyawa Liu Mubai. Bertindak kejam dalam duel, kita harus membatalkan kualifikasinya. Liu Qingtian menggertakkan giginya dan berkata, "Berhentilah dengan omong kosongmu, bangsat. Kamu kalah dalam pertandingan, namun kamu tidak ingin mengakuinya. Betapa tidak tahu malunya wilayah Liu Anda." Mu Feng berkata dengan mengejek. "Kalian berdua, jika kalian berdua mengganggu kompetisi lagi, maka jangan salahkan Akademi Spiritual Utara karena tidak memberi muka pada kalian berdua." Kepala sekolah Xiao berteriak dengan marah. Liu Qingtian mengertakkan gigi dan merendahkan suaranya dan bertanya, "Lalu, siapa pemenang terakhir dari pertandingan ini?" Melihat mereka berdua benar-benar kelelahan, mengapa kita tidak menganggap ini sebagai hasil imbang? "Diam." Ketika kata-kata ini diucapkan, suara hening langsung terdengar dari luar panggung. Jika bukan karena Liu Qingtian sebelumnya, Mu Chen mungkin akan mendapatkan kemenangan. Kepala sekolah Xiao juga mengerutkan kening dan berkata, "Itu akan ditentukan oleh Tuan Hao." Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah Tuan Hao, yang berada di platform utama, dan menangkupkan tangannya saat dia bertanya, "Tuan Hao, menurut pendapat Anda, apa hasil pertandingan ini?" Mendengar ini, Tuan Hao berkata dengan senyum tipis, "Mu Chen menang." "Mengapa?" Liu Qingtian berteriak dengan marah. "Tidak bisakah kamu melihat?" Tuan Hao menunjuk ke panggung dan berkata, "Mu Chen masih di atas arena sementara Liu Mubai dikirim keluar. Karena itu, dia kalah." Ketika Liu Qingtian mendengar ini, dia buru-buru melihat ke bawah dan wajahnya menjadi gelap. Gelombang kejut yang disebabkan oleh Mu Feng dan dia ketika mereka bertarung sebenarnya telah mengirim Liu Mubai keluar dari panggung. Meskipun Mu Chen berbaring jauh, dia masih di tepi panggung dan tidak putus. Suara tawa tertahan terdengar dari luar panggung. Liu Qingtian benar-benar menembak dirinya sendiri. Awalnya, dia masih bisa berdebat tentang situasinya. Namun, pada akhirnya, dia mengirim putranya langsung turun dari panggung. Dengan cara ini, tidak ada harapan untuk berdebat tentang hal itu. Tuan Hao perlahan berdiri dan menatap penonton. Suaranya yang samar bergema di langit. "Saat ini, saya menyatakan bahwa kuota unggulan Akademi Spiritual Utara milik Mu Chen Cabang Timur." Di Cabang Timur Akademi Spiritual Utara, Su Ling, Tang Qianer dan yang lainnya tercengang. Kemudian, sorakan gemuruh bergema seketika. Pada saat yang sama, banyak orang berdiri di luar panggung dan tepuk tangan meriah terdengar. Pertempuran sebelumnya luar biasa, siswa terkuat di Akademi Spiritual Utara memang pantas mendapatkannya. Di antara sorakan gemuruh, Mu Chen berjuang untuk duduk. Dia memiliki ekspresi pucat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Feng.
Kemudian, dia melihat yang terakhir mengacungkan jempol padanya dan segera tersenyum. Apa yang menjadi milik saya pada akhirnya akan menjadi milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Kompetisi masuk yang sangat dinanti-nantikan diakhiri dengan Mu Chen mendapatkan kuota unggulan yang paling berharga. Namun, semua orang di lapangan spiritual utara masih tenggelam dalam pertempuran sengit sebelumnya. Banyak orang kagum dengan pertarungan itu. Dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual dan kekuatan nadi spiritualnya, Liu Mubai hampir dianggap tidak memiliki lawan di bawah tahap roh. Namun, siapa yang mengira bahwa dia pada akhirnya akan dikalahkan oleh Mu Chen, yang hanya fase awal tahap rotasi spiritual. Hasil ini membuat semua orang diam-diam menghela nafas. Tidak heran Mu Chen mampu menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Meskipun Liu Qingtian sangat tidak puas dengan penilaian terakhir yang dibuat oleh Tuan Hao, dia tidak bodoh. Latar belakang yang terakhir sangat kuat dan dia tidak akan peduli dengan identitasnya sebagai penguasa wilayah-wilayah Liu. Sejak dia kehilangan kuota unggulan, dia hanya bisa memikirkan pendekatan lain. Setelah beristirahat sebentar, Mu Chen dan Liu Mubai secara bertahap memulihkan sedikit kekuatan. Namun, Liu Mubai memiliki ekspresi yang sangat dingin dan jelek. Di bawah banyak tatapan, Tuan Hao melihat ke seberang panggung dan melambaikan tangannya. Kemudian, 12 orang yang berpartisipasi untuk kompetisi masuk bergegas ke atas panggung saat mereka menatap dengan iri. Hasil akhir telah keluar untuk kompetisi masuk hari ini. Mata Tuan Hao tertuju pada Mu Chen dan yang lainnya saat dia dengan samar berkata, awalnya, seharusnya hanya ada 6 kuota termasuk kuota unggulan. Namun, ada sedikit perubahan sekarang. Setelah itu, Tuan Hao mengalihkan pandangannya ke arah Mo Ling, yang berkeringat dengan gugup, dan berkata, kamu awalnya kalah dalam kompetisi. Berdasarkan aturan, Anda harus didiskualifikasi. Mata Mo Ling menjadi gelap dan menunjukkan ekspresi pahit. Namun, ketekunan dan keberanianmu terpuji. Bakat Anda juga bagus. Jadi, saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda kuota kali ini. Tuan Hao berkata. Mo Ling tercengang. Wajahnya segera memerah karena kegembiraan dan buru-buru membungkuk ketika dia berkata, terima kasih, Tuan. Tuan Hao mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Tang Qian'er dan Hong Ling. Kalian berdua bisa dipilih. Biasanya, ini seharusnya tidak terjadi. Namun, saya bisa melihat ke samping dan memberikan Anda berdua kuota. Tang Qian'er dan Hong Ling langsung dipenuhi kegembiraan saat mendengar ini. Namun, ada syaratnya. Tuan Hao berkata. Apa syaratnya? Tang Qian'er dan Hong Ling dengan cepat bertanya. Kamu hanya bisa memilih untuk masuk ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Tuan Hao berkata dengan senyum tipis. Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Tang Qian'er dan Hong Ling tercengang. 5 akademi besar. Berbicara secara akurat, itu adalah gelar untuk 5 akademi spiritual. Kelima akademi spiritual ini masing-masing dikenal sebagai Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Azure Sky, Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Akademi Spiritual Bela Diri, dan Akademi Spiritual Saint. Di antara mereka, Akademi Spiritual Sejuta Phoenix agak unik karena mereka hanya merekrut siswa perempuan. Secara alami, Anda tidak boleh meremehkan Akademi Spiritual Myriad Phoenix karena ini. Untuk dapat menjadi salah satu dari 5 akademi besar dengan hanya perempuan, kekuatan Akademi Spiritual Myriad Phoenix benar-benar menakutkan sampai pada titik di mana itu benar-benar tak terlukiskan. Selain itu, nama 5 akademi besar sebenarnya memiliki semacam asal. Dikatakan bahwa masing-masing dari 5 akademi besar memiliki binatang surgawi kuno yang tinggal di sana yang pernah mengejutkan dunia. Faktanya, nama 5 akademi besar sebenarnya berasal dari nama 5 binatang suci kuno. Jadi apa keputusanmu? Tuan Hao memandang Tang Qian'er dan Hong Ling. Sejujurnya, jumlah siswa perempuan memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan siswa laki-laki selama proses rekrutmen. Sebagai perekrut untuk 5 akademi besar, dia akan gagal dalam pekerjaannya jika dia tidak menemukan cukup banyak orang untuk Akademi Myriad Phoenix. Meskipun orang-orang di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix semuanya adalah perempuan, justru karena inilah hal itu sangat sulit dan merepotkan. Hong Ling tidak ragu sama sekali dan langsung menganggukkan kepalanya. Untuk dapat memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah seperti yang dia inginkan. Meskipun 4 akademi spiritual lainnya tidak terlalu buruk dibandingkan dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Akademi Spiritual Myriad Phoenix masih yang paling cocok untuknya. Tang Qian'er ragu-ragu sejenak. Dia mengintip dan melirik Mu Chen. Jika itu masalahnya, bukankah dia berada di akademi spiritual yang berbeda dari Mu Chen? Namun, jika dia tidak menerima, apakah dia punya pilihan lain? Seolah menyadari tatapan Tang Qian'er, Mu Chen mengangguk padanya. Akademi Spiritual Myriad Phoenix sebenarnya cukup cocok untuk Tang Qian'er. Akan tidak rasional jika dia gagal memasukinya. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Tang Qian'er menggigit bibir merahnya dan kepahitan memenuhi matanya. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Tuan Hao, saya akan memilih Akademi Spiritual Myriad Phoenix juga. Ketika itu terjadi, Tuan Hao tersenyum. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Liu Mubai dan yang lainnya dan bertanya, keputusanmu adalah? Aku akan memilih Akademi Spiritual Azure Sky. Chen Fan dan Huo Yun bertukar pandang dan benar-benar memilih Akademi Spiritual yang sama. Aku akan memilih Akademi Spiritual Saint. Liu Mubai merenung sejenak dan berkata tanpa ragu-ragu. Dia sudah mempertimbangkannya sejak lama.
Meskipun kekuatan 5 akademi besar benar-benar menakutkan, dia masih menemukan bahwa Akademi Spiritual Saint dianggap sebagai pemimpin di antara 5 akademi besar jika Anda benar-benar harus memeringkat mereka. Dikatakan bahwa Akademi Spiritual Saint selalu yang terkuat dalam kompetisi yang dibagi antara 5 akademi besar selama beberapa tahun terakhir. Tuan Hao melirik Liu Mubai dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Mu Chen dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Semua orang di dekatnya segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Sebagai orang yang memperoleh kuota unggulan, tidak peduli akademi spiritual mana yang dia masuki, dia seharusnya dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan status dibandingkan dengan siswa biasa. Liu Mubai menatap penuh kebencian pada Mu Chen dan matanya mengungkapkan bahwa dia sangat tidak mau. Itulah yang seharusnya dia nikmati. Mu Chen cemberut bibirnya sejenak. Sepasang mata indah transparan seperti kaca dan rambut panjang perak melintas di benaknya. Saat dia memikirkan hal ini, dia perlahan mengepalkan tangannya. "Tuan Hao, bolehkah saya meminta beberapa informasi?" Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat bertanya pada Tuan Hao. Tuan Hao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia merasa cukup puas dengan Mu Chen. "Aku ingin bertanya tentang 2 orang. Mu Chen berkata dengan suara lembut, "Tuan Hao, Anda seharusnya pernah mendengar nama Jisuan, kan?" Ketika Mu Chen menyebut nama ini, mata Tuan Hao menyipit. Wajahnya juga menjadi serius dan dia menatap tajam ke arah Mu Chen saat dia berbicara. "Jisuan, dalam uji coba jalan spiritual, dia adalah orang yang dinilai sebagai kelas raja. Dia adalah salah satu individu yang paling mempesona di jalan spiritual dan memperoleh kuota inti untuk 5 akademi besar." Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan nama itu, mereka bisa merasakan tekanan yang kuat. Sebuah kuota inti, itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang, yang seperti monster. Kelas raja ya, mata Mu Chen sedikit terkulai. Ini adalah penilaian kelas tertinggi dalam jalan spiritual. Namun, dalam harapannya Jisuan akan mendapatkan penilaian ini dengan kemampuannya. Akademi spiritual mana yang dia masuki? Suara Mu Chen tetap tenang. Tidak ada yang tahu jenis emosi apa yang ada dalam suaranya. Tuan Hao menatap Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia berkata, "Jisuan memasuki Akademi Spiritual Saint dan bahkan secara khusus unggulkan oleh petinggi Akademi Spiritual Saint." Akademi Spiritual Saint, Mu Chen melirik Liu Mubai. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya sedikit sebelum dia ragu-ragu sejenak. Tatapannya yang awalnya tajam dan dingin tiba-tiba berubah menjadi lembut. "Orang kedua yang ingin saya tanyakan bernama Luoli." Mu Chen menggaruk kepalanya dan bertanya. "Luoli." Tuan Hao mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, "Luoli. Dia juga dinilai sebagai kelas El Raja dalam uji coba jalan spiritual. Dia juga memperoleh kuota inti untuk 5 akademi besar." Petik 2. Semua orang di tempat kejadian diam-diam mendecakkan lidah mereka. Orang gila macam apa yang ada di jalan spiritual? Dia juga kelas raja. Mu Chen tersenyum. Jika itu dia pasti memiliki kemampuan. Tampaknya dia menjadi jauh lebih kuat setelah dia meninggalkan jalan spiritual. Lalu akademi spiritual mana yang dia masuki? Mu Chen menatap Tuan Hao dengan gugup. Dia telah membuat janji dengannya. Jika menyimpang dari itu, dia mungkin akan memasang wajah mengerikan ketika mereka bertemu lagi dengan kepribadiannya. Meskipun dia akan selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Luoli memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Tuan Hao menatap Mu Chen dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Kemudian dia berkata, awalnya, Kepala Sekolah Akademi Spiritual Bela Diri secara pribadi berbicara dengannya dan ingin membiarkan dia masuk ke Akademi Spiritual Bela Diri. Tetapi pada akhirnya, dia menolak dan malah memilih Akademi Spiritual Surga Utara. Di samping, Chen Fan dan yang lainnya benar-benar terperangah. Bukankah itu terlalu sombong? Mendengar ini, Mu Chen juga tercengang. Dia memiliki ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya. Flashback jalan spiritual. Saat malam yang dingin menyelimuti daratan, api unggun yang hangat muncul di kedalaman hutan. Di samping api unggun, seorang anak laki-laki sedang mengotak-atik api dan menyebabkan nyala api yang hangat melayang ke arah kanan. Di lokasi itu, seorang gadis dengan pakaian hitam sedang duduk di sana dengan tenang. Wajahnya yang halus terkubur di dalam lututnya dan dia hanya memperlihatkan sepasang mata seperti kaca. Dia menatap wajah tampan anak laki-laki berambut hitam di depannya saat dia dihangatkan oleh api. Matanya melengkung lembut seperti bulan sabit. Namun, kelengkungannya minimal dan tidak mungkin dideteksi. "Kamu." Dia tiba-tiba mengulurkan tangan putihnya yang ramping dan mengeluarkan kayu tanpa sadar. Dia dengan santai bertanya, "Setelah jalan spiritual selesai, akademi spiritual mana yang akan kamu masuki?" "Aku." Bocah itu berpikir sejenak. Dia tersenyum dan berkata, "Saya mungkin akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Saya lahir di alam spiritual utara, jadi saya memiliki perasaan yang baik dengan kata utara." Petik 2. Gadis itu meliriknya. Suaranya datar, seperti suara lembah, dan dia berkata, "Akademi Spiritual Surga Utara. Saya tidak ingin pergi ke sana. Sepertinya kita harus berpisah setelah jalan spiritual selesai." Anak laki-laki itu tercengang. Dia tanpa daya bertanya, "Lalu akademi spiritual mana yang kamu rencanakan? Katakan padaku, ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke akademi itu juga." Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya, "Mengapa saya harus memberitahu Anda? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu memblokir semua panah di belakangku?"
Anda tidak dapat mengatakan sesuatu ketika Anda tidak bersungguh-sungguh. Anda tidak memiliki sikap ini ketika Anda pertama kali membentuk tim dengan saya. Kata anak laki-laki itu dengan marah. Tidak, jika saya dengan Anda, itu akan mengganggu pelatihan saya. Anda hanya harus pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Saya tidak akan memilih tempat itu. Gadis itu dengan lembut mengeluarkan suara haf. Dia tidak menunggu anak itu menjadi marah dan langsung memadamkan api dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia melompat ke pohon dan berkata, saya akan tidur. Giliranmu untuk berjaga di malam hari ini. Luoli, kamu tidak menepati janjimu. Jangan berpura-pura bahwa Anda luar biasa karena Anda cantik. Katakan dengan jelas. Di bawah pohon, suara marah terdengar tanpa henti dari bocah itu. Di atas pohon, gadis itu dengan lembut bersandar di dahan pohon dan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya di bawah sinar bulan yang redup. Pada saat itu, pesonanya bahkan membuat cahaya bulan meredup. Bodoh. Dia dengan lembut tersenyum di dalam hatinya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan merasa tertidur dengan damai. Mu Chen menghela nafas berat. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Hao di depannya dan berkata dengan sedikit senyum, Tuan Hao, saya akan memilih Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual Surga Utara. Tuan Hao tersenyum pada Mu Chen dan matanya menunjukkan arti seolah-olah dia mengerti. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, terserah kamu. Tampaknya Mu Chen memutuskan untuk pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara karena dia berbagi hubungan dengan Luoli. Namun, ini tidak dalam ruang lingkup pertimbangannya. Dengan kekuatan dan bakat Luoli, dia pasti akan mempesona bahkan jika dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Adapun Mu Chen, dia juga sangat baik. Namun, dia tidak memiliki bagian terakhir dari jalan spiritual dan untuk sementara memiliki sedikit celah dibandingkan dengan monster yang telah berhasil menyelesaikan uji coba jalan spiritual. Namun, Tuan Hao tahu bahwa celah ini akan segera ditutupi oleh bocah di depannya. Dia tahu bahwa jika bukan karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba, penilaian akhir Mu Chen dalam jalan spiritual mungkin akan mencapai kelas raja juga. Ini sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Bagaimana dengan kalian berdua? Tuan Hao memandang Mo Ling dan seorang siswa cabang barat, yang belum memutuskan akademi spiritual mereka. Aku juga akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Mo Ling menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Di matanya, 5 akademi besar adalah keberadaan yang misterius dan masif. Karena kepercayaan yang dia miliki pada Mu Chen, dia merasa mungkin lebih baik jika dia berada di samping Mu Chen. Aku akan pergi ke Akademi Spiritual Bela Diri. Siswa cabang barat juga dengan cepat menjawab. Tuan Hao mengangguk. Dengan cara ini, kuota dari Akademi Spiritual Utara benar-benar jelas sekarang. Akan ada 2 orang yang pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara, 2 untuk Akademi Spiritual Azure Sky, 2 untuk Akademi Myriad Phoenix, 1 untuk Akademi Spiritual Bela Diri dan 1 untuk Akademi Spiritual Saint. Kamu masih punya waktu persiapan 2 bulan. Setelah 2 bulan, kalian harus datang ke Akademi Spiritual Utara sekali lagi dan saya akan mengirim kalian ke tempat uji coba di 5 akademi besar. Di sana, Anda akan bertemu dengan siswa baru dari seluruh dunia. Apalagi akan ada ujian yang menunggumu di lokasi tersebut. Jika kinerja Anda buruk selama ujian, ada bahaya kehilangan kuota Anda. Jadi, kamu harus berlatih dengan baik selama 2 bulan ini. Tuan Hao berkata dengan lemah. Chen Fan dan yang lainnya tiba-tiba berteriak keras ketika mereka mendengar ini. 5 akademi besar tidak begitu mudah untuk dimasuki. Bukankah terlalu keras dengan semua tes ini? Ketika dia mendengar ini, hati Mu Chen bergetar. Jika itu masalahnya, bukankah dia bisa bertemu Luoli di tempat itu? Baik, kompetisi masuk hari ini sudah berakhir sekarang. Untuk sisa waktu, Anda bisa mengaturnya sendiri. Tidak apa-apa bahkan jika Anda libur sementara dari Akademi Spiritual Utara. Namun, Anda harus ingat untuk kembali setelah 2 bulan. Tuan Hao melambaikan tangannya dan pergi dengan santai. Dengan kepergian Tuan Hao, Chen Fan dan yang lainnya merasa lega. Liu Mubai melirik Mu Chen dengan dingin sebelum langsung keluar. Bahkan Chen Fan dan yang lainnya bisa merasakan kemarahan Liu Mubai dengan jelas. Cih, dia bahkan tidak bisa mengakui bahwa dia kalah. Chen Fan cemberut bibirnya dan berkata ke belakang Liu Mubai. Mu Chen, sepertinya kita akan berpisah di masa depan. Haha, namun, saya akan berlatih keras di dalam Akademi Spiritual Azure Sky. Selain itu, saya ingat bahwa kompetisi dalam 5 akademi besar cukup sengit. Anda harus berhati-hati, jika tidak, aku mungkin telah melampauimu saat kita bertemu lagi. Chen Fan tertawa. Mu Chen juga tersenyum. 5 akademi besar bukanlah tempat kecil seperti Akademi Spiritual Utara. Ini adalah tempat yang mengumpulkan semua jenis individu berbakat dari seluruh dunia. Jika mereka ingin bersinar di lokasi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena mereka berhasil mendapatkan kuota, Chen Fan dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah mereka berbicara beberapa patah kata dengan Mu Chen, mereka menuju ke arah teman mereka. Setelah itu, hanya 2 gadis cantik yang tersisa di samping Mu Chen saat mereka menatapnya. Selamat, Hong Ling menatap Mu Chen dengan rumit. Jelas bahwa Mu Chen adalah orang yang menjadi pusat perhatian hari ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang sekuat Liu Mubai benar-benar akan dikalahkan olehnya. Anak laki-laki biasa dalam ingatannya saat itu telah menjadi seseorang yang cerdas dan mempesona. Saya juga harus memberi selamat kepada senior Hong Ling. Mu Chen tersenyum pada Hong Ling. Kemudian, dia melihat wajah Tang Qianer yang kesal di sampingnya.
Dia tidak bisa menahan tawa. Saudari Qianer, ini adalah acara yang membahagiakan, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Petik 2. Apakah kamu benar-benar senang bahwa kamu akan berpisah dariku? Tan Qianer cemberut dan berkata. Mu Chen hanya bisa tersenyum tanpa daya. Tampaknya bijaksana untuk diam. Apakah kamu dekat dengan Luo Li itu? Tan Qianer berkata dengan nada pahit. Secara alami, dia melihat ekspresi berbeda yang dimiliki Mu Chen ketika dia menyebut nama itu. Dia adalah teman yang saya temui di jalan spiritual. Dia cantik seperti kakak Qianer. Mu Chen tersenyum dan berkata. Wajah Tan Qianer memerah dan dia berkata, cukup dengan pembicaraan manismu. Aku akan pergi dan bekerja keras di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Jika kita bertemu lagi, aku akan mewakili Akademi Spiritual Myriad Phoenix untuk mengalahkan orang sepertimu dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika itu terjadi, saya harus meminta Sister Qianer untuk menahan diri demi masa lalu. Mu Chen mengangguk dan dengan serius berkata sambil tersenyum. Ketika Tan Qianer melihat Mu Chen bertingkah seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa. Suara tawa keras gadis itu membuat Mu Chen yang lelah perlahan-lahan rileks. Setelah Liu Mubai yang suram bersatu kembali dengan Liu Qingtian, mereka tidak tinggal lama di lokasi ini dan malah menyerbu pergi dengan ekspresi gelap. Namun, mereka melirik Mu Feng dan Mu Chen dengan dingin saat mereka pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah keluar dari alun-alun spiritual utara, Liu Mubai akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimanapun, dia telah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik untuk kuota unggulan, namun dia gagal pada akhirnya. Dengan ekspresi dingin, Liu Qingtian berkata, sejak itu Mu Chen memperoleh kuota unggulan, dia pasti akan dihargai tinggi setelah dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Apalagi dengan bakatnya, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai potensi ancaman besar bagi kami. Lalu, Liu Mubai harus mengakuinya. Mu Chen memang cukup berbahaya. Apa yang Anda takutkan? Meskipun dia memiliki kuota unggulan, apa gunanya jika dia tidak bisa memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Ekspresi Liu Qingtian berubah menjadi kejam. Selama kita memusnahkan wilayahmu, Mu Feng dan Mu Chen pasti akan mati. Meskipun Mu Chen sudah mendapatkan kuota, pertempuran antara wilayah Liu dan wilayahmu adalah perselisihan antara kekuatan dalam alam spiritual utara. Bahkan 5 akademi besar tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Terlebih lagi, jika kita secara tidak sengaja membunuh seorang selama pertempuran ini, siapa yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu? Petik 2. Mata Liu Mubai melompat, matanya dipenuhi dengan warna yang tidak menyenangkan. Lalu, kapan kita harus menyerang? Bersabarlah, bukankah masih ada 2 bulan? Mata Liu Qingtian menyipit saat dia mencibir, kakekmu akan menyelesaikan pelatihannya. Selama dia bisa maju ke tahap fusi surgawi, wilayahmu akan menjadi lemah yang bisa kita hancurkan dengan mudah. Saat ini, kita harus menemukan sesuatu untuk dilakukan wilayahmu. Dengan cara ini, kita dapat menghindari membiarkan mereka mengetahui informasi ini. Jika mereka mengaturnya sehingga Mu Chen bisa melarikan diri ketika itu terjadi, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Petik 2. Liu Mubai mengangguk. Untuk hal-hal seperti ini, kamu tidak boleh melakukannya atau sebaliknya. Setelah kamu melakukannya, kamu harus menghilangkan masalah sepenuhnya. Anda tidak boleh meninggalkan peluang sekecil apapun dari bencana di masa depan yang akan datang. Liu Qingtian berkata dengan dingin dan berbalik untuk melihat kembali ke lapangan spiritual utara yang besar. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Mu Feng, kamu dan putramu harus mati. Petik 2. Setelah kompetisi masuk berakhir, Mu Chen tetap di Akademi Spiritual Utara selama sehari sebelum dia kembali ke wilayahmu dengan Mu Feng. Ketika mereka kembali, seluruh kotamu dihiasi dengan lampu. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai tuan muda dari wilayahmu, Mu Chen telah memperoleh kuota unggulan untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Ini dianggap sebagai berita yang sangat bagus untuk wilayahmu. Haha, Xiaomu luar biasa. Kali ini, wilayahmu benar-benar mendapatkan banyak ketenaran. Ini adalah entry unggulan pertama dalam alam spiritual utara. Zhou Ye memimpin kerumunan dan menuju ke depan. Ekspresi tegas yang selalu dia miliki saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mendengar pujian Zhou Ye, Mu Chen juga menggaruk kepalanya. Cukup, aku sudah cukup mendengar kata-kata ini selama 2 hari terakhir. Mu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit serius saat dia berkata, selama periode waktu ini, tingkatkan kewaspadaannya sedikit. Karena wilayah Liu kehilangan kuota unggulan kali ini, dengan kepribadiannya, Liu Qingtian mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia juga mengangguk dan dengan cepat mengirimkan perintah. Setelah kembali ke Mu Estate, Mu Chen berpartisipasi dalam pesta perayaan sejenak sebelum kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan meregangkan pinggangnya. Sudah cukup melelahkan baginya selama beberapa minggu terakhir. Aku seharusnya bisa melihatnya setelah 2 bulan, kan? Aku ingin tahu apakah dia berubah karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tampak sangat lembut. Dengan bakat Luo Li dan peringkatnya dalam jalan spiritual, dia akan sangat dihargai tidak peduli akademi spiritual mana yang dia masuki. Namun, tidak ada yang tahu alasan mengapa dia memilih akademi spiritual surga utara selain dia. Dia menyelesaikan uji coba jalan spiritual. Saat ini, dia mungkin jauh lebih kuat dariku. Mu Chen duduk dengan galak.
Ini tidak diizinkan. Jika dia terlalu banyak tertinggal di belakangnya, itu akan terlalu memalukan. Apalagi dia sangat cantik, pasti ada berbagai individu unggul yang didambakannya. Mengenai masalah ini, dia sudah cukup melihatnya selama jalan spiritual. Di jalan spiritual, dia bisa melindunginya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Jadi, dia tidak bisa merasa puas hanya dengan pencapaian kecil ini. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan mulai fokus saat dia menekan stres di dalam tubuhnya. Dia memasuki kondisi kultivasi dan mulai menyerap aura spiritual di dalam dunia saat dia mengedarkan seni pagoda besar. Kesadaran Mu Chen memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan membiarkan kesadarannya memasuki lautan spiritual untuk melihat lokasi tertentu di dalamnya. Di lokasi itu, halaman misterius kertas hitam diam-diam mengambang. Di atas kertas hitam, bunga mandala ungu gelap misterius memanjang dan membentuk sangkar yang indah. Di tengah kandang, ada Nine Nether yang menahan api di sayap hitamnya. Kesadaran Mu Chen menatap Nine Nether. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan pikiran yang sangat lembut ke dalam sangkar. Tepat ketika pikiran lembut Mu Chen masuk, Nine Nether tiba-tiba membuka matanya dengan ganas. Keganasan langsung memenuhi matanya dan dengan kejam menatap Mu Chen. Itu menabrak penghalang cahaya yang dibentuk oleh sangkar dan menyebabkan reaksi berantai dari riak. Matanya yang ganas sepertinya ingin menelan Mu Chen sepenuhnya. Mu Chen dikejutkan oleh aura ganas yang datang dari Nine Nether. Namun, dia tidak bisa menjebaknya di sini selamanya. Itu adalah bom yang tidak stabil. Selain itu adalah bom yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika meledak suatu hari, Mu Chen mungkin akan meledak sampai tulangnya tidak akan tersisa. Karena itu, dia harus mencari solusi untuk masalah ini. Mengenai solusinya, Mu Chen telah berpikir dengan banyak pertimbangan dan merasa bahwa dia harus menggunakan metode negosiasi. Namun, hanya dewa yang tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Kesadaran Mu Chen menatap Nine Nether yang terperangkap di dalam sangkar. Yang terakhir juga menatapnya dengan tatapan ganas seperti setan. Mu Chen tidak ragu bahwa Nine Nether akan mencabik-cabiknya jika ada kesempatan. Terlalu sulit untuk menjinakkan binatang spiritual pada levelnya. Uhuk. Saat dia menatap tajam oleh Nine Nether, Mu Chen batuk kering. Dia berusaha untuk menyampaikan pemikiran ramah tentang itu. Halo. Namun, Nine Nether benar-benar acuh tak acuh ketika menghadapi metodenya dalam menyampaikan keramahan. Aura iblis di dalam matanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikitpun. Saya tahu bahwa Anda dapat memahami kata-kata saya, kata Mu Chen tak berdaya. Bagi Anda untuk berada dalam situasi seperti itu sebenarnya adalah kesalahan Anda sendiri. Saya tidak memprovokasi Anda, namun Anda masuk ke tubuh saya dan berusaha menghapus kesadaran saya. Nine Nether menatap Mu Chen dengan dingin dan perlahan menarik tubuhnya. Sayapnya yang elegan yang dipenuhi dengan api hitam langsung diletakkan dengan malas di atas bunga mandala. Jika kita terus berada dalam kebuntuan, itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Mengapa kita tidak mendiskusikannya sedikit dan menemukan metode yang akan menguntungkan kita berdua? Mu Chen memimpin diskusi dan berkata. Namun, melawan induksinya, mata Nine Nether sepertinya menunjukkan sedikit ejekan dan itu mengabaikannya. Hoi, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Setidaknya, ini adalah tempatku. Apakah Anda percaya bahwa saya akan menggunakan benda ini untuk berurusan dengan Anda? Melihat Nine Nether mengabaikannya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ketika Nine Nether mendengar ini, ejekan di matanya meningkat dan pemikiran khusus disampaikan saat Mu Chen menjadi marah. Manusia tercela, jika Anda bisa mengendalikannya, apakah Anda harus berbicara dengan saya? Jadi kamu benar-benar tahu bagaimana berkomunikasi dengan manusia. Ketika dia menyadari pikiran ini, hati Mu Chen melonjak. Tidak peduli apa, Nine Nether akhirnya berkomunikasi dengannya. Namun, selama komunikasi, itu selalu memandang rendah dan mengejeknya. Kalian manusia pengkhianat benar-benar tahu cara berbicara manis. Anda baru saja menyukai esensi jiwa saya dan ingin mencoba menelan saya. Sungguh metode yang buruk. Nine Nether mengirimkan pikiran dingin. Kamu sepertinya mengatakannya seperti itu sehingga kamu cukup terhormat dan adil. Apakah kamu tidak ingin menghapus kesadaranku? Apalagi itu sepenuhnya salahmu. Jika Anda tidak memiliki pikiran buruk, mengapa Anda terjebak di dalam tubuh saya? Mu Chen mencibir. Kamu pikir kamu bisa menjebakku selamanya? Klan Nine Nether saya memiliki darah unding ber. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membunuhku. Kekuatanku akan pulih secara bertahap dan ketika itu terjadi, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Kekejaman dipenuhi dalam pikiran yang disampaikan oleh Nine Nether. Lalu, kenapa kamu tidak mencobanya? Kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Mu Chen mendengus. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan Nine Nether. Binatang sialan ini terlalu sombong. Tidak mungkin untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan saling menguntungkan. Kesadaran Mu Chen berangsur-angsur memudar dan dia membuka matanya yang tertutup rapat. Kemudian, dia cemberut. Nine Nether sialan ini. Saya harus memikirkan cara untuk menyingkirkan masalah ini, jika tidak, itu akan menjadi bencana di masa depan. Mu Chen diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengerti banyak tentang Nine Nether. Jika apa yang dikatakan itu benar, mungkin Mu Chen akan menjadi orang yang bermasalah. Karena itu, ia harus menemukan metode untuk mengatasi masalah ini.
Namun, Mu Chen tahu bahwa tidak mudah untuk memikirkan solusi. Satu-satunya saat ini yang bisa menahan Nine Nether adalah kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Namun, Mu Chen tidak mendapatkan panen sedikit pun ketika dia memeriksanya kembali nanti. Karena itu, tidak ada pilihan selain menyerah. Mungkin kekuatannya tidak cukup, sehingga dia tidak bisa memahami misteri kertas hitam misterius ini. Dengan demikian, dia hanya bisa perlahan menangani masalah tentang Nine Nether. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak putus asa dan kadang-kadang pergi untuk berkomunikasi dengan Nine Nether ketika dia sedang beristirahat. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan kata-katanya dan berbaring di atas bunga mandala. Matanya dingin dan dipenuhi dengan ejekan, seolah-olah sedang menonton Mu Chen berbicara monolog. Setelah mencoba beberapa kali, Mu Chen akhirnya menyerah pada tindakan naifnya ini. Tampaknya tidak layak untuk berdebat dengan Nine Nether. Dia hanya bisa bergegas dan meningkatkan kekuatannya. Begitu dia maju ke tahap roh, dia akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Pada saat itu, dia akan dapat menyebabkan ancaman bagi Nine Nether ini. Ketika itu terjadi, binatang berbulu terkutuk itu akan menatap langsung ke matanya. Setelah dia sementara menyerah pada masalah tentang Nine Nether, Mu Chen menghabiskan 2 hari dengan Tuan Wenling. Berdasarkan informasi Mu Feng, tampaknya Tuan Wenling akan segera naik ke Master Arai peringkat 2. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi berita bagus bagi wilayahmu. Lagi pula, tidak lebih dari 5 individu yang telah mencapai Master Arai Spiritual peringkat 2 di seluruh alam spiritual utara. Wilayahmu masa lalu tidak pernah memiliki Master Arai Spiritual pada tingkat ini. Oleh karena itu, begitu Tuan Wenling berhasil, itu akan sangat membantu reputasi wilayahmu. Adapun Tuan Wenling, yang akan selalu memiliki ekspresi serius dan membosankan, dia menjadi sangat lembut terhadap Mu Chen. Rupanya, dia telah mendengar bahwa Mu Chen telah menggunakan arai spiritual untuk berurusan dengan Liu Mubai selama kompetisi masuk. Tindakan ini membuat Wenling merasa sangat terhormat. Di dalam halaman yang sunyi, suara langkah kaki tiba-tiba muncul. Tuan Wenling, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, membuka matanya dan tersenyum tipis. Semua orang di dalam Mu Estate tahu bahwa dia tidak suka diganggu. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempatnya saat ini selain dari Mu Chen. Hehe, Tuan Wen, saya datang untuk melihat kapan Anda akan membuat terobosan. Seperti yang diharapkan, sosok Mu Chen muncul di ambang pintu halaman. Bocah itu mengarahkan senyum ke arahnya dan menyapanya. Wenling menatap bocah itu dengan geli. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu memainkan trik apapun. Katakan saja secara langsung jika Anda menginginkan diagram arai. Anda telah mengganggu saya selama beberapa hari sekarang. Bahkan jika kamu tidak merasa bosan, aku yang bosan." Menyadari bahwa Wenling telah melihat melalui pikirannya, Mu Chen hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung. Diagram arai dianggap sebagai hal yang paling dihargai oleh Master Arai Spiritual. Dia merasa bersalah karena meminta untuk melihat koleksi diagram arai Wenling. Wenling menatap Mu Chen yang canggung dan tertawa. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Mu Chen dan berkata, "Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengasingkan diri dan mencoba untuk menerobos ke Master Arai Spiritual peringkat 2. Ketika saya naik ke peringkat 2 Spiritual Arai Master, diagram arai sebelumnya tidak cocok untuk saya lagi. Tidak apa-apa jika saya mengajarkannya kepada Anda." Ketika Mu Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. "Berapa banyak segel spiritual yang bisa kamu padatkan sekarang?" Wenling menatap Mu Chen dan bertanya. 18 segel, Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Karena kultivasinya, energi spiritual di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk menyingkat segel telah meningkat. Meskipun Wenling secara mental siap untuk itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya ketika dia mendengar Mu Chen mengatakan ini. Bakat yang terakhir dalam arai spiritual sangat mengejutkan. Dengan 18 segel spiritual, cukup baik untuk menjadi sangat baik di antara Master Arai Spiritual peringkat 1. Arai spiritual Devouring Tiger Blaze, yang saya ajarkan sebelumnya adalah salah satu dari 3 arai spiritual paling kuat yang saya tahu. Wenling tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan berisi arai diagram yang berkedip muncul. Arai diagram ini disebut arai spiritual 9 petir surgawi. Itu dianggap sebagai arai spiritual terkuatku. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah arai spiritual terkuat Tuan Wenling. Arai spiritual ini membutuhkan total 20 segel spiritual. Di antara arai spiritual peringkat 1, itu dianggap berada di puncak. Tentu saja, susunan arai spiritual ini dianggap cukup rumit dan sebanding dengan beberapa arai spiritual peringkat 2. Saya awalnya berpikir bahwa Anda belum dapat menyentuhnya, tetapi karena Anda dapat memasuki status arai jantung, itu akan sangat mengurangi tingkat kesulitan. Saat dia menyebutkan status arai jantung, wajah Wenling dipenuhi dengan rasa iri. Bagi seorang master arai spiritual, keadaan itu adalah sesuatu yang sangat mereka inginkan. Setelah arai spiritual 9 petir surgawi ini berhasil diatur, tidak ada seorang pun di dalam tahap rotasi spiritual yang dapat memblokirnya. Bahkan pembangkit tenaga tahap awal tahap roh tidak akan meremehkannya. Mu Chen bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Jadi, arai spiritual 9 petir surgawi, ini sebenarnya sekuat ini. Saya akan menyerahkan diagram arai ini kepada Anda. Namun,
Anda harus ingat untuk tidak bertindak sembrono jika Anda tidak yakin dapat mengaturnya, sehingga Anda dapat menghindari serangan balik dari arai spiritual. Wen Ling menyerahkan diagram arai ke Mu Chen dan memperingatkannya dengan serius. Ya. Mu Chen buru-buru menjawab. Dia dengan hati-hati mengambil diagram arai dan membukanya perlahan. Kilatan petir memasuki matanya. Untuk setiap orang biasa, kekacauan yang rumit muncul. Namun, bagi master arai spiritual, arai diagram yang diisi dengan lintasan misterius telah muncul di mata mereka. Mu Chen berdiri di tempat itu dan menatap diagram arai di tangannya. Ekspresinya memesona seolah-olah dia tenggelam dalam diagram arai. Ketika Wen Ling memperhatikan ini, dia tersenyum tipis dan diam-diam meninggalkan halaman. Ketika Mu Chen terbangun dari keadaannya yang memesona, warna langit perlahan menjadi gelap dan dia buru-buru kembali ke kamarnya. Selama beberapa hari berikutnya, dia menghabiskan semua konsentrasinya pada arai spiritual 9 petir surgawi. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengatur arai spiritual ini sekarang bahkan dengan bantuan Heart Arai State. Karena itu, dia tidak bertindak sembarangan dan malah mempelajarinya berulang kali. Ini memungkinkan dia untuk dengan kuat menghafal lintasan berkas cahaya energi spiritual yang kompleks ini. Selama 5 hari penuh, Mu Chen tenggelam dalam studinya tentang arai spiritual. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba mendengar suara berisik yang datang dari luar halaman, baru sekarang dia berjalan keluar sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat beberapa penjaga bergegas ke halaman depan. Berdasarkan suasananya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Mu Chen menghentikan penjaga dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan muda. Ketika penjaga melihat Mu Chen, dia buru-buru membungkuk. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebuah masalah besar terjadi. Salah satu kota wilayahmu kami mengalami serangan dan tuan kota, Chen Xiong, terbunuh. Ketika Mu Chen mendengar ini, warna wajahnya tiba-tiba berubah. Paman Xiong terbunuh. Ketika dia mendengar kata-kata penjaga itu, napas Mu Chen berhenti sejenak dan tangannya mengepal erat. 5 penguasa kota wilayahmu, Duan Wei, Chen Xiong dan yang lainnya, semuanya adalah individu yang setia, yang telah membantu Mu Feng menaklukkan negeri itu. Pada akhirnya, mereka akhirnya berhasil menciptakan wilayahmu di dalam alam spiritual utara. Ketika Mu Chen masih kecil, dia telah menerima banyak perhatian dari mereka dan berbagi perasaan dengan mereka. Karena itu, berita kematian Chen Xiong yang tiba-tiba membuat wajahnya benar-benar pucat dan membuatnya marah. Hah! Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarahnya dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menuju ruang pertemuan. Tidak peduli siapa yang melakukannya, Mu Chen tidak akan pernah memaafkannya. Ketika Mu Chen tiba di ruang pertemuan, dia memperhatikan bahwa banyak orang mengelilinginya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Chen Xiong cukup berani dan murah hati. Selain itu, ia memiliki popularitas besar di wilayahmu. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang jenderal veteran untuk wilayahmu, dia dihormati oleh semua orang. Karena dia tiba-tiba terbunuh, semua orang menjadi marah. Tuan muda telah tiba. Semua orang bergegas untuk membungkuk ketika mereka melihat Mu Chen bergegas. Kemudian, mereka menyingkir dan menyaksikan Mu Chen dengan mata kagum. Ketika Mu Chen mengalahkan Liu Mubai selama kompetisi masuk dan menunjukkan tingkat kekuatan yang menakutkan, mereka menyadari bahwa kemampuan tempurnya bahkan telah melampaui penguasa kota lainnya seperti Duan Wei. Mu Chen mengangguk dan memasuki ruang pertemuan. Pada saat itu, kemarahan memenuhi seluruh ruang pertemuan. Mu Feng duduk di kepala meja dan memiliki mata yang ganas seolah-olah dia ingin melahap orang. Di bawahnya, wajah Zhou Ye juga sangat menakutkan. Duan Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Feng melirik Mu Chen, yang telah masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Mata gelapnya menoleh ke arah Duan Wei dan bertanya. Duan Wei mengertakkan gigi dan berkata, menurut informasi yang kami peroleh, itu dilakukan oleh Gunung Mangyin. Gunung Mangyin. Mu Chen mengerutkan kening. Di alam spiritual utara, ada banyak kekuatan lain selain dari 9 wilayah. Dan Gunung Mangyin ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari 9 wilayah dan dikenal sebagai kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Kami tidak pernah mengganggu Gunung Mangyin dan akan mengurus bisnis kami sendiri. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Niat membunuh melintas di mata Zhou Ye saat dia menanyakan ini. Gunung Mangyin diam-diam telah berhubungan dengan wilayah Liu. Masalah ini pasti terkait dengan wilayah Liu. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin. Wilayah Liu, sampah-sampah itu lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayahmu kita takut pada mereka? Zhou Ye memukul punggung tangannya dan berteriak dengan marah. Mata Mu Chen juga benar-benar dingin. Jika itu adalah wilayah Liu, itu mungkin terkait dengan fakta bahwa dia merebut kuota unggulan. Dengan kepribadian Liu Qingtian, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung Mangyin telah menyerang wilayahmu kita dan membunuh salah satu penguasa kota kita. Jika kita tidak bertindak, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi kita. Zhou Ye berkata dengan suara yang dalam. Mu Feng perlahan meletakkan telapak tangannya di atas cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya dan mengubah cangkir teh menjadi bubuk. Nada suaranya sedingin pedang dan dia berkata, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Wilayahmu saya pasti akan memusnahkan Gunung Mangyin ini. Bos Gunung Mangyin, Yang Gui, adalah seseorang di tahap awal tahap roh.
Di bawah komandonya, ada dua individu yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika kita akan menyerang, maka biarkan aku memimpin tim secara pribadi, kata Zhou Ye. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia sedikit ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Dia ingin secara pribadi memimpin pasukan. Namun, karena wilayah Liu memiliki pemikiran tentang wilayah Mu, dia harus bertanggung jawab untuk menjaga kota Mu dan mengawasi wilayah Liu. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghindari pasukan elit mereka dieliminasi oleh wilayah Liu ketika mereka dikirim. Kekuatan Zhou Ye juga berada di tahap awal tahap roh. Dengan membawa pasukan elit, tidak perlu takut dengan Gunung Mangyin. Ayah, biarkan aku pergi bersama Paman Zhou. Di sampingnya, Mu Chen, yang telah mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba angkat bicara. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, itu terlalu berbahaya. Ayah, dengan kekuatanku, kecuali tingkat roh secara pribadi menyerangku, tidak menjadi ancaman bagiku. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Dengan ini, Mu Feng ragu-ragu. Dia baru sekarang ingat bahwa Mu Chen dianggap ahli. Di antara para ahli wilayah Mu, tidak ada yang benar-benar memiliki keuntungan dalam pertarungan melawannya selain dirinya dan Zhou Ye. Karena Xiao Mu mampu melakukan ini, maka biarkan dia ikut denganku. Dia dianggap cukup hebat dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, dia mahir dalam arah spiritual dan akan sangat membantu. Zhou Ye tersenyum dan berkata. Mu Feng berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Memang, kemampuan tempur Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan Duan Wei dan yang lainnya. Jika dia pergi juga, itu akan sangat membantu. Kalau begitu, kamu harus mengikuti dan pergi. Namun, Anda harus ingat untuk mendengarkan pengaturan Paman Zhou. Jika Anda tidak mematuhi perintah dan dengan ceroboh menyerang, saya tidak akan memaafkan Anda. Mu Feng memperingatkannya dengan serius. Gunung Mangyin cukup serakah dan egois. Selain itu, mereka akan sangat ganas saat bertarung. Jika mereka memendam penilaian yang terlalu rendah terhadap mereka mungkin akan terbalik. Baik. Mu Chen mengangguk. Cahaya dingin melintas di matanya. Gunung Mangyin, karena Anda berani menyerang wilayahmu kami, maka Anda harus bersiap untuk pertumpahan darah. Ketika Zhou Ye bertindak, dia akan melakukan segalanya dengan kecepatan kilat. Begitu dia membuat keputusan, dia akan segera mengeksekusinya. Dia menghabiskan waktu kurang dari 2 jam untuk memanggil ratusan pasukan elit. Kemudian, dia membawa 2 penguasa kota, Duan Wei, Tailang dan Mu Chen saat mereka menyerbu langsung dari wilayahmu dan menuju ke arah barat wilayahmu. Gunung Mangyin terletak di pegunungan Mangyin. Itu terhubung ke perbatasan barat wilayahmu. Kota Xiong yang dijaga Chen Xiong terletak di lokasi itu. Itu melindungi perbatasan wilayahmu. Namun, karena itulah kota Xiong menjadi target pertama Gunung Mangyin. Chen Xiong bahkan secara pribadi dibunuh oleh bos Gunung Mangyin, Yang Gui. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di kota Xiong, hari menjelang matahari terbenam. Kota yang awalnya ramai dengan popularitas telah menghancurkan gerbang kotanya. Para penjaga di gerbang semuanya tampak ketakutan dan terus-menerus mengamati area itu dengan waspada. Zhou Ye langsung membawa pasukan ke pusat kota. Niat membunuh yang mengerikan di atmosfer menarik banyak tatapan terkejut. Namun, ketika mereka menyadari bahwa pemimpinnya adalah Zhou Ye, hati mereka melonjak. Tampaknya wilayahmu sangat marah. Mereka bahkan akan mengirimkan kultivator tingkat roh. Zhou Ye dan yang lainnya langsung bergegas ke istana Tuan Kota. Di lokasi itu, seorang pria parubaya sudah menunggu mereka sejak lama. Ketika dia melihat mereka, dia buru-buru bergegas ke depan. Tuan Zhou, Tuan Muda. Orang ini adalah wakil penguasa kota-kota Xiong. Nama belakangnya adalah Cheng sedangkan namanya adalah Yong. Sejak Chen Xiong terbunuh, dia untuk sementara mengelola kota Xiong. Namun, penampilannya ditutupi dengan perban dan menunjukkan bahwa dia menderita luka parah ketika diserang oleh Gunung Mangyin. Zhou Ye melambaikan tangannya dan duduk di ruang tamu dari Tuan Tanah Kota. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, apakah ada gerakan dari Gunung Mangyin? Kami telah memantau mereka selama periode waktu ini. Namun, mereka mundur kembali ke pegunungan Mangyin sejak mereka membunuh Tuan Kota dan tidak menyebabkan keributan lain. Cheng Yong dengan cepat menjawab. Sepertinya itu, Yang Gui, tahu bahwa wilayahmu tidak akan memaafkannya semudah itu. Dia hanya bertingkah seperti pengecut sekarang. Zhou Ye berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Zhou, pegunungan Mangyin sangat curam dan mereka telah menjaga dengan ketat beberapa jalan yang harus kita lewati. Jika kita menyerang secara paksa, akan ada banyak korban, kata Chen Yong. Pegunungan Mangyin memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan untuk kultivator tingkat roh seperti Zhou Ye, tidak mungkin baginya untuk terbang ke sana. Kecuali itu adalah kultivator, yang telah menelan esensi jiwa binatang spiritual yang memiliki kemampuan terbang seperti Mu Feng, tidak mungkin bagi mereka untuk sampai ke sana. Apalagi ini hanya terbatas pada penggunanya. Tidak mungkin secara realistis membawa banyak pria ke sana. Lagi pula, hal yang paling merepotkan bukanlah ini. Lokasi di dekat pegunungan Mangyin dipenuhi oleh kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara. Selain Gunung Mangyin, ada kekuatan dunia bawah lainnya di sana. Mereka memiliki sedikit ketakutan terhadap 9 wilayah. Namun, jika kami menyerang, kami akan mendorong mereka untuk bergabung melawan musuh bersama. Dengan cara ini, itu akan sangat mengganggu kami. Cheng Yong menghela nafas dan berkata,
Ketika Mu Chen mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Selain Gunung Mangyin, kekuatan dunia bawah mana yang paling kuat? Zhou Ye bertanya dengan suara serius. Ini kota Nine Dragon, kekuatan mereka hanya berada di urutan kedua setelah Gunung Mangyin. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak kekuatan untuk menggalang pendukung di antara kekuatan dunia bawah. Jika mereka bersedia membantu, kita akan dapat langsung melintasi pegunungan Mangyin dan langsung menuju sarang Gunung Mangyin. Chen Yong berpikir sejenak dan berkata, siapa pemimpin kota Nine Dragon? Lei San, dia juga seseorang dengan kekuatan tahap awal tahap roh. Lei San, ya, Zhou Ye menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memiliki kesan samar tentang nama ini karena dia adalah kultivator terkenal di alam spiritual utara. Kembali pada hari-hari, mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, mereka hanya kenalan dan Zhou Ye tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Aku akan membawa beberapa orang ke Nine Dragon City besok. Zhou Ye merenung saat dia berbicara. Masalahnya sekarang cukup meresahkan. Jika mereka bisa berkenalan dengan Nine Dragon City, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi ini. Jika tidak, itu akan sangat mengganggu. Dini hari kedua, Zhou Ye membawa Mu Chen, Duan Wei dan yang lainnya menuju kota Sembilan Naga. Mereka tidak membawa terlalu banyak pasukan. Bagaimanapun, pasukan dunia bawah cukup berhati-hati. Jika mereka membawa terlalu banyak orang, itu dapat menyebabkan 9 kota naga waspada terhadap mereka. Kota Nine Dragon terletak di sisi utara pegunungan Mangyin dan menjaga beberapa jalan. Tim pedagang harus mengambil inisiatif untuk membayar tol untuk melewatinya. Dan terhadap para pedagang ini, yang tahu bagaimana harus bersikap, kota Sembilan Naga tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun mereka adalah kekuatan dunia bawah, mereka masih menginginkan perdamaian dan kekayaan. Tidak ada yang menikmati pertempuran berdarah. Zhou Ye dan yang lainnya langsung menuju ke Nine Dragon City. Setelah 2 jam, mereka mencapai kota Sembilan Naga. Namun, yang menyambut mereka adalah gerbang kota yang tertutup rapat dan beberapa tatapan waspada dari bayang-bayang. Zhou Ye menatap gerbang kota yang tertutup rapat dan mengerutkan kening. Tampaknya kota Sembilan Naga telah menduga bahwa wilayahmu akan menuju ke sini. Berdasarkan tindakannya, apakah mereka berencana untuk tidak membantu? Teman dari Nine Dragon City, bisakah Anda memberitahu pemimpin Lei bahwa Zhou Ye dari wilayahmu ingin bertemu dengannya? Zhou Ye duduk di atas kudanya dan menangkupkan tangannya di mulutnya saat dia berteriak. Teriakan itu dibungkus oleh energi spiritual yang padat dan terpancar dari udara. Ayah saya telah mengasingkan diri untuk pelatihan. Dia tidak bisa bertemu dengan tamu, jadi silakan pergi. Setelah Zhou Ye berteriak, suara dingin terdengar dari atas gerbang kota. Tatapan semua orang beralih ke lokasi itu dan melihat sosok yang kuat muncul. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian hijau. Dia memiliki sosok yang ramping dan pakaiannya yang ketat menonjolkan tubuh.